Seminggu yang lalu aku ditusuk karena menolong orang di kereta. Lalu dilarikan ke rumah sakit. Sekarang tahun 1958. Sebentar lagi bakal ada bencana kelaparan besar selama 3 tahun. Mampus tamat sudah riwayatku. Kenapa aku bisa terlempar ke zaman ini sih? Ini kan tanda lahirku. Hah, hahaha. Hahaha. Dimensi ajaib. Jangan-jangan ini kekuatan super yang kudapat setelah hidup kembali. Oh, ini ruang penyimpanan barang. Aku bisa bebas memasukkan dan mengeluarkan benda. Hahaha asyik hahaha. Masuk. Berbekal ruang dimensi ini, aku pasti bisa kaya raya di zaman kelaparan nanti. Gawat gak boleh. Aku harus cepat mengembalikan perabotan rumah sakit ini. Jangan sampai ada yang tahu rahasiaku. Ah. Hah. Haoshi, kamu sudah sadar nak? Ya ampun, cepat-cepat. Biar guru periksa sebentar. Ini guruku. Kepala rumah tahanan, teman seperjuangan orang tuaku. Setelah ayah ibu gugur beliaulah yang merawatku. Dokter. Keponakanku sudah sadar. Ya ampun. Haoshi, kamu benar-benar bikin guru jantungan. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, bagaimana aku menjelaskannya pada mendiang orang tuamu? Guru, jangan khawatir, lihat nih. Huh. Aku sehat walafiat kok. Dasar bocah nakal. Lain kali kalau ketemu penjahat lapor sama guru, jangan main hajar sendirian. Maafkan saya guru. Sudah membuat guru khawatir. Lain kali saya pasti akan lebih berhati-hati. Hahaha. Tidak menyangka setelah sekian lama jadi yatim piatu, akhirnya bisa merasakan kasih sayang keluarga lagi. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Besok kita pulang. Saya akan suruh bibimu buatkan sup ayam, biar kamu bisa pulih dengan baik. Hahaha. Baik guru. Iya. Sekarang tahun 1958, zaman di mana emas benar-benar ada di mana-mana. Karena sudah diberi kesempatan hidup lagi, aku harus ambil semua peluang untuk jadi kaya. Ayo Hao. Kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Makan paha ayam ini biar sehat. Kak Hao, untung saja kakak ada. Kalau tidak sebulan ini aku tidak akan makan daging. Mei, kamu kan lagi masa pertumbuhan. Paha ayam ini kamu saja yang makan. Hao, mana boleh begitu. Kamu kan baru keluar rumah sakit. Kamu butuh nutrisi biar cepat sembuh. Bibi, aku sehat-sehat saja kok. Hahaha. Ngomong-ngomong Bibi, apa harga pangan sekarang sedang naik? Benar sekali. Harga beras sekilo naik 10 sen. Kudengar belakangan ini Henan sedang kekeringan parah. Tahun ini tidak ada panen sama sekali. Tidak kusangka bencana kelaparan besar 3 tahun itu mulainya secepat ini. Tidak, aku harus cari cara cari uang. Biar keluarga guru bisa melewati masa kelaparan ini dengan aman. Bibi guru. Saya sudah selesai makan. Saya mau jalan-jalan sebentar. Oh. Baiklah, hati-hati ya. Heh. Tahun 1958 ini penuh peluang kaya. Benar sekali. Aku punya ruang dimensi. Bisa langsung kutarik kembali ke dalam. Ini jauh lebih efisien daripada memancing biasa. Ikan ini akan jadi modal pertamaku. Bos, pancing ini dijual tidak? 10 yuan sehari kusewakan padamu. Nih. Aku mau kasih Anda 100 lo. Hei, sirip ikan dan ikan kering ini semua buatmu. Sekarang tak ada yang melihat aku pakai ruang dimensi kan?
Hei Hawi. Ambil. Bagus sekali, ternyata berhasil. Aku ambil dulu 2,5 ton. Nanti malam dijual ke pasar gelap. Ambil, 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 ambil. Iya. Ambil. Wah. Ruang dimensiku naik level. Kemampuan deteksi naik dari 5 meter jadi 50 meter. Tunggu dulu. 55 tingkat A. Apa ini? Jangan-jangan ini harta karun peninggalan dinasti lalu. Dulu saat kota Sijiu runtuh, banyak bangsawan tak sempat memindahkan harta. Jadi mereka mengubur harta karun itu di situ. Jangan-jangan inilah dia. Naiklah. Berat sekali. Itu pasti harta yang luar biasa. Ah, ya. Hah. Oh, ternyata emas batangan besar. Satu batang ini saja beratnya 2,5 kilo. Satu peti ini mungkin beratnya 250 kilo. Kaya raya aku, kaya raya. Peti ini benar-benar bikin aku kaya. Ah. Ah. Kau menginginkannya. Ah, ruang dimensi meluas 1 meter. Ternyata emas bisa memperluas ruang dimensi ya. Kau mau semuanya. Karena kau menginginkannya. Kalau begitu ambil saja semuanya. Awalnya ruang dimensi hanya seluas 3 meter persegi. Sekarang luasnya sudah mencapai 300 meter persegi. Jangkauan indraku juga meningkat 100 meter. Kotak pertama isinya emas. 2 kotak sisanya pasti juga tidak mengecewakan. Oh. Giok ini adalah giok hijau kekaisaran. Wah, untung besar nih. Kau mau giok ini juga? Baiklah, ambil saja semuanya. Heh. Embun mustika. Hore. Arg. Arg. Sakit sekali. Rasanya seluruh urat nadiku mau putus. Hah. Tapi sekarang rasanya seluruh tubuhku penuh kekuatan. Wah. Ternyata embun mustika ini bisa membersihkan tulang dan sumsumku. Barang-barang ini sepertinya barang antik dari istana. Lebih baik aku ganti penampilan saat gelap nanti.
Lalu pergi ke pasar gelap untuk cek harga. Di zaman ini beli barang kebutuhan harus pakai kupon. Jual beli pribadi itu kejahatan besar. Sekalian saja aku jual semua ikan ini di pasar gelap. Hai. Mau beli atau jual? Beli 1 perak, jual 2 perak, aku mau jual. Tapi barangku banyak, kau tidak bisa memutuskan. Panggil bosmu ke sini. Orang sepertimu mau ketemu bos kami. Serahkan dulu barangnya, baru aku bisa putuskan. Aku jual ikan dan jumlahnya 2.500 kg. Setiap ekor beratnya mencapai 3 jin. Apa kau bisa ambil keputusan? Hei. Maaf ya, saudara, silakan rokoknya. Xiao Liu, cepat cari bos besar. Ya. Hei, mengeluarkan ikan sebanyak ini sekaligus. Tidak mungkin tidak dicurigai. Tetap harus mengarang identitas palsu. Hei. Xiao Wu, hei. Ini dia adik kecil itu. Mau jual 5.000 jin ikan. Ini dia adik kecil itu. Mau jual 5.000 jin ikan. Benar bos, perkenalkan ini bos besar kami. Bos Hu. Seluruh kota timur ini bos kami yang atur. Adik kecil, kau main di jalur mana? Bisa punya stok ikan sebanyak ini bukan orang sembarangan. Ikan ini bersihkan. Salam kenal bos Hu. Saya memang punya 5.000 jin ikan. Saya dari komune Kaosan. Ikan ini hasil ternak bersama komune kami. Hanya tidak tahu apa bos Hu sanggup membelinya. Hahaha. Komune Kaosan. Kudengar kalian semua di sana pemburu yang tangguh. Aku percaya padamu. Ikan ini aku borong semua. Aku kasih harga 4 mao per jin. 5.000 jin totalnya 2.000 yuan. Setuju. Hehe. Ikan-ikannya ada di dalam hutan. Saya mau panggil warga desa dulu. Bos Hu, 15 menit lagi bawa orangmu temui saya. Boleh kalau kau benar punya ikan sebanyak itu. Aku akan kasih hadiah tambahan. 1 botol arak Mao Tai. Oke. Kalau kau benar punya ikan sebanyak itu, aku kasih bonus 1 botol arak Mao Tai lagi buat kamu. Hahaha. Hei em. Gini aja deh. Akhirnya lega juga, udah nurunin ikan 5.000 kati ini. Bos Hu. Sini deh. Wah. Anak muda, kamu beneran punya ikan sebanyak ini ya? Sesuai kesepakatan kita tadi, 4 mao 1 kati, totalnya 2.000 yuan. Nih dik, coba dihitung dulu uangnya. Bos Hu emang jujur banget, Anda nggak mau hitung jumlah ikannya lagi. Ah, udah kerja ginian bertahun-tahun. Mataku ini udah kayak timbangan. Besok-besok kalau ada ikan lagi bawa aja ke sini. Bos Hu, tenang aja. Kalau gitu saya jalan dulu. Tunggu bentar. Hehehe bos Hu. Kamu mau ngerampok aku ya? Adik salah paham. Kita ini laki-laki sejati kota Sijiu. Sekali ngomong pantang ditarik lagi. Hehehe. Kan tadi bilang mau kasih arak Mao Tai tapi kamu belum ambil. Mulai sekarang kamu jadi tamu terhormat di wilayah kota timur kita. Bos Hu emang top banget. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Sip. Abis jual ikan-ikan ini. Sekaligus langsung dapat untung 2.000 yuan. Coba pergi ke pasar gelap buat cari barang bagus. Siapa tahu bisa dapat untung lagi. Ini kan tungku Suande zaman dinasti Ming yang pernah laku 3 juta. Bos, ini dijual berapa? 20 yuan harga mati. 20 yuan tungku Suande ini. Padahal di masa depan harganya bisa laku lebih dari 3 juta loh. Sekarang tahun 1958. Di pasar gelap nggak mungkin ada barang palsu. Sepertinya barang antik zaman sekarang emang belum ada harganya. Soal harga nggak masalah. Ada barang bagus apa lagi? Coba keluarin biar saya lihat. Wah, kelihatannya mas ini ngerti barang ya. Nih, coba perhatikan baik-baik. Sampai ada piring besar peoni biru putih dan cangkir segi 8 Gyao. Di masa depan barang-barang ini nilainya bisa puluhan juta loh. Bos, saya borong semua barang ini. Dijual berapa? Kelihatannya mas ini memang ahli. Jujur saja ya. Kalau bukan karena sudah kepepet, nggak bakal saya keluarin harta ini buat dijual. Harga pas 300 yuan. Oke, nggak masalah, deal. Tunggu, masa kelaparan 3 tahun ini lewat. Nilai barang-barang ini minimal bakal naik belasan kali lipat.
Mas, transaksi kita sudah beres. Ada masalah apa lagi? Mas, jangan salah paham. Saya lihat Mas ini ngerti barang. Ini alamat rumah saya. Di rumah masih banyak barang antik peninggalan istana. Kalau berminat cari saja saya di sini. Oke. Bos, daging ini dijual berapa? Ini daging babi hutan asli. 8 mao 1 jin. Daging babi hutan baunya amis dan prengus, makanya lebih murah dari daging babi biasa. Orang zaman sekarang nggak ngerti nikmatnya, tapi saya ngerti dong. Wah, untung besar nih. Bos, ada berapa jin? Saya ambil semuanya. Babi saya ini beratnya 300 jin lebih loh. Kamu mau ambil semua, bukan cuma daging babinya. Telur-telur ini juga saya mau. Oke sip, adik. Babi ini aku hitung. 300 butir telur aku kasih gratis buat kamu. Totalnya kamu kasih 210 saja cukup. Kamu kasih 210 saja. Murah banget. 200 ternyata bisa dapat 1 ekor babi. Zaman ini semua orang makan dari dapur umum. Sepertinya bakal susah cari rempah buat ilangin bau amisnya. Kayaknya besok harus coba cari di toko obat Cina. Hehe. Nih. Oke, siap. Entahlah, di toko ini ada buku soal pengobatan Cina gak ya? Abis minum embun sakti itu ingatanku jadi luar biasa. Siapa tahu bisa belajar ilmu medis buat jaga diri. Berhenti. Kawan saya polisi kereta api. Kesini mau beli obat Cina dikit. Maaf ya. Sekarang lagi gak bisa. Tolong pergi dulu aja. Astaga, Xiao Liu. Aku ada di dalam sini. Kita ini semua melayani rakyat. Gak boleh minta diistimewakan. Kamu ini malah bikin orang gak bisa beli obat. Siap kawan, silakan masuk. Badannya penuh luka dalam, di jantungnya juga ada 1 luka fatal. Sepertinya beliau ini jenderal tua yang pernah turun ke medan perang. Maaf ya, nak. Orang tua renta ini masih harus nahan dokternya sebentar lagi. Jadi ngerepotin kamu. Haha, jenderal. Bapak bikin saya sungkan saja. Bapak berobat dulu saja. Saya mau lihat-lihat sebentar. Ya. Kawan. Numpang tanya di sini ada buku-buku soal pengobatan Cina gak ya? Saya mau numpang baca sebentar. Ada, tunggu sebentar ya. Silakan Bapak diperiksa duluan. Nanti kalau guru sudah selesai baru saya racikan obatnya. Wah, terima kasih ya Pak. Setelah meminum embun giok itu, aku bukan cuma punya ingatan fotografis, tapi juga bisa langsung menguasai segala ilmu. Ditambah dengan indera keenamku, kemampuan medisku yang sekarang pasti yang paling hebat di seluruh ibu kota. Jenderal besar. Jenderal, Anda tidak apa-apa. Gawat, kondisi jenderal memburuk. Cuaca hari ini panas sekali. Beliau kena serangan jantung karena emosi. Astaga, emosi memicu serangan jantung. Tekanan darahnya naik drastis. Akupuntur sudah tidak ada gunanya. Harus segera dibawa ke rumah sakit untuk suntik penurun tensi. Ini pasti luka lama jenderal dari zaman perang dulu. Kebetulan di kitab Kaisar Kuning ada cara menyembuhkannya. Jangan panik, biar aku coba obati. Kamu kan cuma polisi kereta, memangnya kamu mengerti pengobatan? Saya belajar ilmu tabib dari keluarga sejak kecil, jangan ngawur. Kamu tahu tidak siapa beliau ini? Kalau terjadi apa-apa kamu mau tanggung jawab? Ada benda asing di dalam jantung jenderal. Itu sebabnya tekanan darah beliau tinggi terus. Beliau pasti baru mendengar kabar darurat. Emosinya jadi meluap, makanya beliau tumbang. Dari mana kamu tahu ada serpihan peluru di jantung jenderal? Perkara ini, seharusnya cuma saya dan keluarganya yang tahu. Tabib itu mendiagnosa lewat pengamatan. Saat saya bicara dengan jenderal tadi, saya dengar ada suara aneh samar dari jantungnya. Pak Tabib, pinjam jarum peraknya sebentar. Hei. Tekanan darah jenderal sudah terlalu tinggi. Ditusuk jarum tidak akan menurunkan tensinya, malah bisa bikin darahnya makin naik. Saat itu walau obat suntik datang, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Akupuntur biasa memang tidak akan mempan, tapi jantung sangat mementingkan keseimbangan yin dan yang. Serpihan peluru telah menembus jantung, menyebabkan energi yang di jantung menjadi terlalu tinggi. Saya perlu menggunakan 11 jarum yin yang untuk menyeimbangkan jantung. Baru setelah itu tekanan darahnya bisa turun. 11 jarum yin yang itu apa? Jenderal tua kali ini pasti bisa diselamatkan. 11 jarum yin yang, apa benda itu? Anda kan tabib pengobatan tradisional terkemuka di ibu kota ini. Masa hal seperti ini saja Anda tidak tahu? Ini adalah teknik yang tercatat dalam kitab Kaisar Kuning, sebuah teknik akupuntur yang sudah lama hilang. Menggunakan keseimbangan yin dan yang untuk menyembuhkan segala penyakit. Tidak disangka kamu masih begitu muda, tapi punya pengetahuan sedalam ini tentang kitab Kaisar Kuning.
Bajingan apa yang kau katakan pada jenderal tua? Dasar Xiao Liu yang tidak sopan. Jenderal Anda baik-baik saja kan? Ini sudah jadi penyakit lama bertahun-tahun. Anak muda. Terima kasih sudah menarikku kembali dari gerbang kematian. Hahaha. Dulu Anda tidak gugur di medan perang melawan Jepang. Saya jamin Anda tidak akan mati di ibu kota ini. Hahaha. Kata-katamu enak didengar, nak. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Aku juga tidak boleh pelit. Katakan kau menginginkan apa? Haha, jenderal tua. Anda terlalu sungkan. Kalau bukan karena generasi Anda yang berkorban darah dan nyawa, mana mungkin kami bisa menikmati kedamaian hari ini. Kami tidak pantas meminta imbalan dari Anda. Kau bicara begitu malah membuatku terlihat pelit. Xiao Liu. Berikan senapan itu padanya. Hah. Ini adalah senapan semi-otomatis tipe 56 perlengkapan terbaru tentara. Kekuatannya besar babi hutan saja bisa mati sekali tembak. Kau ini kan polisi. Masa tidak punya senjata yang bagus? Sudahlah, jangan menolak lagi. Haha, kebetulan beberapa hari lagi ada kereta menuju ke timur laut. Timur laut di tahun 1958 itu surganya pemburu saking banyaknya hewan liar. Hasil berburu di sana jauh lebih menguntungkan daripada menangkap ikan. Nanti kalau ada masalah apa-apa, datang saja cari saya di gedung nomor 3 kompleks militer. Di seluruh penjuru kota ini, hampir tidak ada urusan yang tidak bisa saya selesaikan. Hahaha. Tunggu sampai saya berjasa menggunakan senjata ini. Saya pasti akan segera menemui Anda untuk memberi kabar baik. Jenderal. Tekanan darah Anda baru saja turun. Kondisi jantung Anda juga baru pulih. Tolong jangan sampai emosi Anda meledak-ledak lagi. Saya juga tidak ingin begini. Tapi cucu kesayanganku itu sudah hilang beberapa hari. Sama sekali tidak ada kabar beritanya. Lain kali saja saya traktir kamu ya. Xiao Liu. Ayo kita jalan, siap laksanakan. Baik, mari. Aduh. Putra-putra Jenderal Hu semuanya gugur di medan perang. Hanya tinggal putra bungsunya yang bertahan hidup. Sekarang cucu kecilnya yang baru lahir malah hilang. Sekarang seluruh keluarga Hu sedang panik mencarinya ke sana kemari. Oh, ternyata begitu rupanya. Adik kamu butuh bahan obat apa? Ambil saja sendiri. Kemampuan pengobatanmu jauh lebih hebat daripada orang tua sepertiku ini. Tolong bantu saya carikan sedikit bunga lawang ya. Sama bubuk belerang juga ya. Jenderal tua tadi baru saja memberiku senjata ini. Aku juga ingin naik gunung berburu hewan liar, haha. Haha, boleh. Biar saya ambilkan untukmu. Hehe. Tidak apa-apa, kita kan teman sendiri, tenang saja. Hahaha. Guru. Ya. Xiao Hao. Bukannya aku sudah memberimu libur 3 hari. Ini kan belum waktunya masuk kerja. Ini ikan hasil tangkapanku kemarin. Sengaja ku bawa sebagai tanda bakti untuk guru. Dasar bocah nakal abis terluka sekali. Sekarang sudah besar, sudah mengerti tata krama. Aku dengar. Kereta kita ini akan pergi ke timur laut. Aku ingin ikut guru untuk menambah wawasan. Oalah, jadi ada maunya ya menungguku di sini. Kebetulan aku kenalkan dulu. Beliau ini adalah kepala kereta perjalanan kita. Kepala kereta Luo, coba tanya apa dia mau menerimamu. Halo Paman Luo. Aduh. Benar kata orang pahlawan lahir dari kaum muda. Aksi heroikmu itu. Seluruh orang di kereta sudah tahu semua. Kebetulan kereta kami kekurangan 1 polisi. Kami sambut pahlawan kecil untuk bergabung, hahaha. Terima kasih Paman Luo. Baiklah, kereta mau berangkat. Pergilah bantu Bibimi memeriksa tiket. Guru. Biasanya guru tidak ikut kereta. Kenapa kali ini ikut naik juga? Kenapa kali ini bawa timbangan juga? Daging di kota sekarang langka sekali. Punya uang pun tak bisa beli. Makanya aku berpikir pergi ke timur laut untuk melihat-lihat. Siapa tahu bisa dapat daging. Hei Xiao Hao, kalau kamu bisa dapat daging, tidak peduli daging apapun, kantor akan beli semua dengan harga tinggi 1 yuan. Uang hasil transaksi pasar gelap itu tidak bersih. Tapi kalau jual ke stasiun bisa dipakai dengan tenang. Beres. Dasar bocah nakal hebat juga kamu. Ya, masuk. Cari tempat duduk kalian masing-masing ya. Sekarang ini kan tidak ada pemeriksaan keamanan, tapi polisi kereta semuanya bawa senjata. Biasanya sih tidak ada yang berani berbuat onar di kereta. Simpan barang-barangnya dengan benar ya. Di kereta berisik begini, anak itu malah tidur nyenyak sekali, aneh banget. Ini pistol buatan Amerika. 2 orang ini pasti mata-mata. Aku pakai kekuatan jari emasku dulu untuk mengambil peluru di pistolnya.
Hei Pak. Pria tadi itu bawa pistol loh. Begini saja nanti pas dia ke toilet. Bapak sembunyi di dalam toilet. Terus aku di luar pura-pura pinjam korek api ke dia. Pas saat itu bapak buka pintu. Langsung pukul dia sampai pingsan. Tidak bisa, pria itu punya pistol. Terlalu berbahaya. Kamu saja yang di dalam. Biar saya yang di luar. Kalau ada bahaya biar saya yang hadapi. Pak, percayalah padaku, aku sudah perhitungkan. Kamu kan tidak bisa merokok. Badanmu tidak ada bau rokok. Sudah, pokoknya begitu saja rencananya. Bapak tunggu di dalam. Aku mau ke toilet dulu. Hei Bung. Ya. Kerjaan ini benar-benar bikin pusing. Wah, terima kasih ya. Sekarang. Jalan cepat, jalan. Jangan macam-macam. Jongkok. Jangan bergerak. Diam, ternyata benar ada pistolnya. Di dalam pistolnya tidak ada peluru. Pistol ini buatan Amerika. Orang ini pasti mata-mata. Pistol ini buatan Amerika. Orang ini pasti mata-mata. Pas sekarang kita harus cepat ringkus mata-mata perempuan itu. Kita tidak boleh buang waktu. Gak bisa kalau mata-mata wanita itu juga punya pistol, gimana? Terlalu bahaya. Begini saja kamu kasih tahu Bibimi. Pancing mata-mata wanita itu ke gerbong tidur. Supaya gak melukai orang yang tidak bersalah. Baik ya, cepat pergi. Jangan macam-macam. Dik. Suamimu barusan pingsan di toilet. Teman kami sudah membawanya ke gerbong tidur buat istirahat. Kamu cepat tengok dia deh. Baik, makasih ya kak. Saya kesana sekarang. Anaknya. Lagi tidur ya, jangan sampai kebangun. Sini biar kakak bantu gendong dulu. Gak apa-apa kok. Kak, gak usah, biar saya gendong sendiri saja. Cepat antar saya ke sana. Oh ya, ayo ikut saya. Dik, coba lihat itu suamimu kenapa? Pak Ma, kamu kenapa? Hausi, kali ini kamu benar-benar berjasa besar. Jasa ini besar banget loh. Kamu tahu siapa anak ini? Mana saya tahu. Paman Luo, cepat kasih tahu dong. Jangan bikin penasaran terus. Dua orang itu tuh, memang benar mereka itu mata-mata musuh. Orang dari Taiwan pula, sudah menyusup di sini bertahun-tahun. Misi terakhir mereka ini adalah untuk menculik cucu Jenderal Besar Hu. Itu Jenderal Besar Hu loh. Hei, cepat. Harus temukan cucu Jenderal Besar Hu. Bang Liu. Bang Liu, gak ngangka kita ketemu secepat ini. Adik kecil, gak ngangka ternyata kamu. Saya juga gak ngangka, kebetulan banget ya. Jangan-jangan yang waktu itu di klinik tabib. Itu Jenderal Hu. Benar sekali, kali ini kau sudah menyelamatkan cucu Jenderal Hu. Ini jasa yang sangat besar. Nanti saat kembali aku pasti akan melapor pada Jenderal Hu, agar beliau memberimu penghargaan. Kali ini aku bisa menemukan mata-mata musuh, dan menyelamatkan cucu Jenderal Hu. Itu semua berkat Hao kecil yang sadar duluan. Kalau tidak kita semua pasti masih tertipu. Kak Lu. Ini. Namamu Lin Hao kan? Aku akan mengingatmu. Kali ini waktunya mendesak. Aku harus kembali ke kota Sijiu dulu. Nanti setelah kau kembali, aku sendiri yang akan menjemputmu menemui Jenderal Hu. Baiklah. Dasar bocah tengik, perjalananmu kali ini benar-benar tidak sia-sia. Bukan cuma berhasil menangkap mata-mata, tapi juga menyelamatkan cucu Jenderal Hu dengan tanganmu sendiri. Nanti begitu kembali ke kota Sijiu, siapa tahu pangkatmu langsung naik. Haha. Yeah. Hei. Kamerat kecil, ayo. Aku traktir permen. Kamerat muda Lin, kau sudah kembali ya? Hahaha. Astaga. Bisa-bisanya menghilang tanpa kabar. Kukira kau sudah mati dibunuh orang. Aduh guru, sakit. Sakit, aduh. Aku kan dengar di Singanling banyak hewan buruan. Jadi aku pergi berburu. Berburu ya, mana hasil buruannya? Ini coba guru lihat. Astaga, di kantor sekarang lagi krisis daging.
Kantin kita itu sudah berbulan-bulan tidak masak daging. Xiao Hao begini saja, babi ini kamu simpan 50 jin. Sisanya kita kunci harga 1,2. Aku borong semuanya hitungan per jin. Ah tidak bisa. Kami orang kereta api sudah setengah tahun tidak lihat daging. 1,5 jual padaku 100 jin. Omong kosong kalian orang kereta api kerjanya lari sana sini. Masa tidak bisa dapat daging sedikit pun? Ini 1 jin pun tidak akan kujual. Muridmu ini hebat sekali. Dia kembali ke kota Sijiu juga masih bisa berburu lagi. Kalau kami orang kereta api melewatkan babi ini, wah benar-benar tidak akan kebagian lagi. Guru Paman Luo. Soal babi ini, kalian atur saja pembagiannya. Aku tidak mau tidak usah sisakan untukku. Oh ya benar. 2 batang ini untuk kalian. Benda apa ini? Astaga ini ginseng liar. Besar sekali kelihatannya. Pasti umurnya sudah puluhan tahun. Ini ginseng liar 100 tahun. Aku yang gali di gunung. Anggap saja bakti saya untuk kedua paman. Ginseng liar sebesar ini. Di Dongbei saja harganya bisa 100 yuan. Ah barang semahal ini. Aku tidak bisa terima. Aduh paman terima sajalah. Aku masih ada satu hal yang lebih penting. Mau aku laporkan pada kalian. Ini tentang si Jepang keparat. Si Jepang. Waktu aku pulang berburu. Tidak sengaja ketemu patroli tentara Jepang, tepat di lembah serigala liar. Apa? Masalah ini gawat sekali. Haozi kamu yakin tidak salah lihat? Pasti tidak salah. Mereka ngoceh tidak jelas pakai bahasa burung. Itu pasti bahasa Jepang. Masalah ini sangat gawat. Aku harus segera melapor ke organisasi. Biar orang selidiki hal ini. Kalau benar ada musuh asing yang menyusup. Kali ini jasamu besar sekali loh. Nanti aku kirim uangnya. Haozi. Aku perhatikan setelah terluka kenapa kamu mendadak jadi dewasa, malah sudah bikin jasa sebesar ini. Ini semua kan berkat ajaran guru. Ah sudahlah, jangan banyak omong. Besok kita naik kereta balik ke timur laut, cepat bereskan barang-barangmu. Tempat ini tidak aman ditinggali lama-lama. Aku nurut saja apa kata guru. Oh iya. Dulu bibimu itu hilangnya di timur laut. Aku sudah pasang iklan orang hilang di koran. Foto ini kamu simpan baik-baik ya. Mendiang ayahku berpesan aku harus temukan bibi. Cuma tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Lewat sini. Ya masuk. Haozi. Hahaha hari ini Bibi benar-benar ingin berterima kasih. Terima kasih waktu itu kamu sudah tangkap 2 mata-mata musuh. Kami satu kru kereta dapat penghargaan lo. Dapat bonus uang juga. Hari ini Bibi mau traktir kamu makan daging. Ah bibi ini. Tidak usah repot-repot. Kemarin Haozi berburu babi hutan besar sekali loh. Dibagikan ke kru kita 50 kilo lebih. Hari ini kita semua satu kereta. Bisa makan daging berkat traktiran Haozi. Benarkah itu Haozi? Kamu benar-benar pembawa keberuntungan buat kami. Benar. Ini ada 1 kupon sepeda. Aslinya ini jatah dari organisasi untuk kru kami. Hari ini kuberikan padamu. Anggap saja sebagai tanda terima kasih kami. Hahaha. Haozi. Organisasi juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk menghargaimu. Nanti kalau sudah balik ke kota Sijiu kamu bakal tahu. Guru Paman Luo. Tolong sampaikan terima kasihku pada semuanya. Ah terima kasih apanya? Haozi ada apa? Ada yang mencurigakan dengan 2 orang itu ya? Mereka pasangan suami istri asli Dongbei. Si istri ini, kena penyakit aneh, sering pingsan bertahun-tahun. Kali ini mereka pergi ke kota Sijiu buat berobat. Cuaca panas begini, pakai 2 lapis baju pria lagi. Aneh sekali. Tolong cepat kemari ada orang, penyakit istriku kumat lagi. Kawan biar saya bantu. Perlu diantar ke rumah sakit tidak? Pak polisi, istri saya ini penyakit lama, sedikit-sedikit dia bisa pingsan, tidak perlu ke rumah sakit, bantu pegangi biar dia baring dulu di kursi, sebentar lagi juga sadar, Pak polisi, dan juga mbak ini, benar-benar terima kasih banyak ya, sudah seharusnya kau tidak usah sungkan. Peredaran darah dan nadi seluruh tubuh normal. Sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit, tidak beres, dia sedang pura-pura tidur. Bang saya punya saudara yang jadi dokter di kota Sijiu. Nanti kalau sudah sampai kota Sijiu, saya minta dia bantu periksa kakak ipar. Kenapa Haozi kecil menemukan sesuatu? Pasangan suami istri itu agak aneh. Mereka tidak terlihat seperti benar-benar sakit. Oke, kamu pergi amati dulu. Kalau ada masalah langsung beritahu saya. Jangan gegabah sendirian ya oke. Aku akan coba memantau lagi sebentar. Paman Luo tolong suruh rekan-rekan di kendaraan untuk mengawasi mereka. Jangan sampai biarkan mereka lolos. Baik.
Hah, Itu gadis yang duduk di sebelah mereka. seingatku dia naik kendaraan sendirian. Tidak ada kawan. Kakak ini kenapa? Dik. Kakakmu ini badannya kurang sehat. Aku laki-laki jadi agak sungkan membantunya. Bisa minta tolong sebentar. Bantu papa kakakmu ke toilet. Oh, baiklah. Kak, mari ikut aku. Cepat, 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 cepat. Tadi di toilet, penyakit istriku kambuh lagi. Sepertinya dia tidak akan kuat sampai ke pusat kota. Terpaksa kami harus turun di perhentian depan untuk membawanya ke rumah sakit. Pak. Pak, aku yakin mereka itu sindikat penculik. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka menculik wanita itu. Paman Luo. Suruh rekan-rekan awasi pintu dan jendela kendaraan. Jangan biarkan mereka lompat jendela dan kabur. Baik, aku segera ke sana. Biar mereka bersiap, Pak. Nanti aku akan lumpuhkan pria itu duluan. Bapak manfaatkan saat aku bertindak. Segera bekuk wanita itu di pintu gerbong. Tidak bisa, pria itu jelas lebih berbahaya. Biar aku saja yang melumpuhkan pria itu. Aku sudah pernah membantunya. Dia lebih percaya padaku. Jadi aku lebih mudah meringkusnya. Tidak boleh itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dia bawa senjata? Bapak tenang saja. Aku pasti bisa. Udah, kita nggak usah ribut lagi. Ayo kita ke sana periksa tiket. Dekati mereka. Biar mereka nggak curiga. Kereta ini harusnya 10 menit lagi sampai stasiun. Ayo kita gerak cepat. Perhatian para penumpang. Di stasiun berikutnya bakal banyak penumpang yang naik. Mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan tiket ulang. Terima kasih. Bang San. Kondisi kakak ipar kayaknya kurang bagus ya. Dia tiduran terus sepanjang jalan. Yah, begitulah. Pak. Tadinya rencana mau bawa dia berobat ke ibu kota. Nggak ngangka malah makin parah. Yah, terpaksa nunggu stasiun depan baru bawa dia ke dokter. Hubungan abang sama kakak ipar mesra banget ya. Saya jadi iri lihatnya. Nih. Silakan rokoknya, Bang. Bang numpang koreknya dong. Hah, Arg. Semuanya harap tenang. Dua orang ini adalah penculik. Mereka sudah kami amankan. Semuanya kembali ke tempat duduk. Balik ke kursi masing-masing. Sudah aman kok. Sudah beres. Xiao Hao, jurusmu tadi rapi dan cepat banget. Nggak ngangka kamu sekarang sudah sejago ini. Ah, sudah. Eng. Ini di mana? Dasar gadis polos, kalau bukan karena kami. Kamu sudah dibawa turun sama penculik itu. Berkat si Xiao Haozi ini. Kalau nggak, kamu nggak bakal tahu nasibmu dijual kemana. Xiao Haozi. Itu dia murid saya, Lin Hao. Dia yang menyelamatkanmu dari tangan penculik tadi. Petugas Lin Hao. Terima kasih, kamu benar-benar penyelamat hidupku. Nama saya Zhang Wenjuan. Saya mahasiswa baru tahun pertama jurusan Fisika Universitas Qingbei. Kamera tidak usah sungkan. Ini berkat kerja sama kita semua. Menyelamatkanmu juga sudah menjadi tugas kami. Hao. Kulihat umurmu dengan kamera Zhang ini sepantaran. Kalian anak muda pasti nyambung kalau ngobrol. Aku. Hao. Biasanya kamu paling jago ngomong. Kok sekarang malah diam 1000 bahasa? Apa karena lihat kamera Zhang kita yang cantik ini? Jadi tidak berani bicara ya, guru? Guru, jangan ledek Hao begitu dong. Dia pasti kelaparan tuh. Kamera Lin Hao. Ini kacang sangrai buatanku sendiri, ayo dicoba. Kak Hao, aku pergi dulu ya. Nanti kamu cari aku di Universitas Qingbei ya. Aku traktir kamu makan, dadah. Ya. Hehe Hao kecil, kita sedang kasmaran. Tapi memang sudah bujang. Sudah saatnya memikirkan cari istri. Guru, bukankah ada pepatah wanita anggun adalah idaman pria sejati? Adik Lin, aku sudah menunggumu berhari-hari. Jenderal Besar Hu mengundangmu. Kak Liu, Jenderal Besar Hu cari saya, ada urusan apa? Sejak kamu menyelamatkan cucu Jenderal Besar Hu sudah mengajukan penghargaan untukmu. Beliau berpesan begitu melihatmu, harus langsung membawamu ke rumahnya. Makanya 2 hari ini setiap ada mobil sampai, aku langsung datang mengecek. Guru, pergi sana, pergi. Siap.
Hah? Komandan adik Lin sudah datang. Hahaha adik kecil. Kita bertemu lagi. Hahaha waktu itu kamu yang menyelamatkan nyawaku. Kali ini kamu menyelamatkan cucuku. Kamu benar-benar penyelamat besar keluarga kami. Katakan saja kamu mau apa pasti aku kabulkan. Komandan silakan duduk dulu. Anda duduk dulu baiklah. Komandan Anda benar-benar membuat saya sungkan. Saya sama sekali tidak menyangka. Ternyata Anda adalah Jenderal Hu yang termasyhur itu. Hahaha. Ngomong-ngomong. Semasa hidup ayah saya adalah prajurit Anda. Jadi menyelamatkan cucu Anda sudah menjadi kewajiban saya. Saya tidak berani meminta imbalan. Ayah hebat anak pun hebat. Aku sudah tahu soal ayahmu. Sebenarnya hubungan aku dan ayahmu sangat dekat. Mulai sekarang jangan panggil aku komandan lagi. Umurmu tidak beda jauh dengan cucu perempuanku. Mulai sekarang, panggil saja aku kakek Hu. Hahaha baiklah. Halo kakek Hu, hahaha. Ayah, apakah ini? Nak Lin Hao yang menyelamatkan An-Er kita. Benar dialah Lin Hao. Ayahnya Lin Kuan. Dulu juga prajurit di bawah pimpinanku, dan kenal juga dengan Hu Tai. Ngomong-ngomong mana Hu Tai? Aduh bubu. Tolong jangan memberi hormat pada saya. Menyelamatkan putra ibu itu sudah tugas saya. Aduh jangan begini bu, saya jadi sungkan setengah mati. Ibu sungguh tidak perlu hormat pada saya. Sudah Lin Hao bukan orang lain. Tidak perlu sungkan begitu. Coba kamu telepon Hu Tai sekarang. Penyelamat anak kita sudah datang. Keluarga Hu kita harus berterima kasih banyak. Nak Lin Hao. Kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Nama saya Zheng Yulan. Saya adalah Direktur Rumah Sakit Xiehe. Kedepannya kalau butuh bantuan kamu bisa datang cari saya. Kalian duduklah dulu. Malam ini jangan pulang dulu. Tinggallah di sini makan malam bersama, Bibi. Xiao Hao ayo duduk. Xiao Hao karena masalah ini menyangkut mata-mata musuh dari seberang. Dan juga demi keselamatanmu. Organisasi memutuskan untuk tidak mengujimu secara besar-besaran. Tapi bukan berarti tidak ada tanda penghargaan. Coba katakan apa yang ingin kamu lakukan. Mau minta apa? Selama tidak melanggar kepentingan organisasi dan rakyat. Aku pasti bisa mengabulkannya. Kakek Hu, kita kan sama-sama melayani rakyat. Menolong orang itu memang sudah jadi kewajiban kami. Saya benar-benar tidak butuh apa-apa. Juga tidak ada permintaan apapun. Mana bisa begitu? Keluarga Hu tidak pernah berutang budi pada orang lain. Kamu sudah menyelamatkan cucuku. Itu artinya kamu adalah penolong besar keluarga Hu. Kalau utang budi ini tidak dibalas, aduh. Kakek tua ini tidak akan bisa tidur nyenyak nanti malam. Hahaha, coba kamu pikirkan baik-baik. Mau minta apa? Sekarang aku tidak kekurangan apapun. Pekerjaan sudah jadi pegawai tetap. Uang ada 5 peti besar emas. Masih ada begitu banyak barang antik yang nilainya bisa naik. Bicara soal barang antik, benar juga semahal-mahalnya barang antik masih kalah nilainya sama rumah si Heyuan. Kakek, sebenarnya saya memang tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Anda benar-benar ingin berterima kasih pada saya, tolong bantu. Carikan saya 1 unit rumah si Heyuan. Paling bagus yang model 1 rumah dengan pekarangan sendiri, yang bisa didaftarkan langsung atas nama saya. Kalau perlu, saya bisa membelinya dengan uang. Hahaha. Boleh saja meski sekarang rumah si Heyuan dilarang diperjualbelikan. Tapi urusan ini gampang bagiku. Hahaha aduh. Tapi, seingatku ayahmu mewariskan 2 rumah padamu. Kenapa buru-buru mau cari istri? Takut tidak muat ya? Bukan. Kakek Hu bisa saja bercandanya. Saya ini masih muda. Masih jauh lah kalau bicara soal nikah. Saya pribadi memang suka rumah si Heyuan. Lagi pula karena saya hobi bangun siang, jadi saya suka tempat yang agak tenang. Kalau nanti benar-benar menikah dan punya anak, tempat tinggalnya kan jadi lebih lega. Benar juga. Kamu juga sudah waktunya memikirkan soal nikah dan anak. Tapi tidak perlu pakai uang. Aku bisa berikan 1 untukmu. Haha Xiao Liu. Coba kau telepon biro perumahan sekarang. Cek apa masih ada yang kosong. Siap laksanakan komandan.
Waduh, saya benar-benar berterima kasih pada kakek. Rumah si Heyuan zaman sekarang harganya murah sekali. Walaupun tidak boleh diperjualbelikan, tapi di masa depan nanti, satu si Heyuan saja nilainya minimal ratusan miliar. Adik Li, sudah ketemu nih, ada 3 rumah si Heyuan yang sesuai permintaanmu. Yang pertama ada di dekat rumahmu di Nanluo Guxiang. Itu rumah dengan 3 pelataran, tapi kondisinya agak bobrok. Yang kedua ada di Dongzimen. Perawatannya sangat bagus sekarang, bisa ditempati kapan saja. Yang terakhir ada di Chaoyangmen. Tapi sekarang ada orang yang tinggal di sana. Kalau Anda menginginkan yang itu, besok saya atur orang biro perumahan, biar mereka usir orangnya keluar. Kakek Hu, saya pilih rumah yang di Nanluo Guxiang saja. Jaraknya juga dekat dari tempat tinggal saya sekarang. Saya juga sudah hafal lingkungan di sana. Baik Liu. Kamu pergi ke sana sekarang. Segera balik nama rumah itu menjadi atas nama Hao. Siap. Ayo duduk. Hahaha. Kota Beijing zaman sekarang ini ya, makanan serba kekurangan. Kakek harus minta tolong sana-sini baru bisa dapat barang-barang bagus ini. Ayo dicicipi ayo. Tidak kusangka orang selevel jenderal pun, sekarang bisa sampai kekurangan daging begini. Kalau kakekku tahu aku baru saja jual 5.000 jin ikan. Entah apa yang bakal dia pikirkan. Hao Om benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Kalau An sampai diculik oleh mata-mata musuh, Om tidak tahu apa masih sanggup meneruskan hidup. Gelas ini kami suami istri persembahkan untukmu. Benar Hao. Kamu juga tahu kakek Humu itu sudah tua. Kalau An benar-benar tiada, kakek Humu yang paling tidak akan kuat menanggungnya. Jadi gelas ini sudah sepantasnya kami suami istri persembahkan untukmu. Aduh. Hahaha. Duduklah. Hao Bibi mau tanya satu hal. Apa kamu punya kerabat yang bekerja di rumah sakit Xiehe tempat Bibi? Wakil direktur yang baru datang di rumah sakit kami. Marganya juga Li dan wajahnya mirip sekali denganmu. Bibi saya tidak punya kerabat yang kerja di rumah sakit. Oh begitu ya. Ayah saya meninggal muda. Dari keluarga ibu pun tidak ada kerabat lagi. Kalaupun benar ada, paling hanya bibi saya. Tapi bibi terpisah dari ayah saat kekacauan dulu. Selama ini saya juga terus mencarinya. Kalau begitu sudah pasti benar. Apa bibimu bernama Lin Ying? Kelihatannya berumur 37 atau 38 tahun. Tingginya 1 meter 60 lebih. Orangnya sangat cantik. Dan kemiripannya denganmu mencapai 7 atau 80%. Bibi coba lihat apa benar ini orangnya. Tidak salah lagi memang dia. Di foto ini dia terlihat jauh lebih muda. Tapi aku bisa pastikan, dia adalah wakil direktur Lin. Bibi tolonglah antarkan aku menemuinya. Ini adalah bibi kandungku. Mendiang ayahku sudah berpesan padaku, mengatakan bahwa aku harus menemukannya. Xiao Hao, kamu jangan panik. Dia sekarang seharusnya masih bekerja di rumah sakit. Dia baru saja dipindahkan kembali dari selatan 2 hari yang lalu. Sekarang aku akan menelepon untuk bertanya. Kamu makan dulu, makanlah dulu. Baiklah. Xiao Hao. Dari segala hal di dunia ini, makan adalah yang paling penting. Biarkan bibimu yang mengurusnya. Kamu makan saja dulu. Benar Xiao Hao, sekian tahun saja sudah terlewati. Menunggu sebentar lagi juga tidak masalah. Ayo makanlah, ayo. Tidak salah lagi memang dia orangnya. Barusan saat menelepon aku menyebutkan namamu dan nama ayahmu. Dia juga menjadi sangat emosional dan gembira. Sekarang dia sedang bergegas kemari. Dokter Lin itu, aku tahu di bidang bedah. Dia sangat ahli dan berwibawa, makanya dia dipindahkan ke ibu kota. Suaminya sama sepertiku, juga berpangkat mayor jenderal, dan akan segera dipindahkan kembali ke ibu kota. Wah, cepat sekali datangnya. Jangan biar aku saja. Kenapa kamerat Lin Hao? Apa kamu khawatir rumah pekarangan itu tidak diberikan padamu? Sampai terburu-buru begitu. Bukan Kak Liu, aku kira bibiku yang datang. Silakan bicara. Kamerat Lin Hao, ini sertifikat hak milik rumah si Heyuan yang kamu minta. Sudah resmi terdaftar atas namamu. Kalau sempat pergilah menengoknya. Baik, terima kasih ya. Hao, jangan cemas. Orangnya kan sudah ditemukan. Mana mungkin dia bisa lari? Iya, soal ini memang aku yang terlalu cemas. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi sewaktu aku dalam perjalanan ke sini, aku bertemu Direktur Lin dari rumah sakit Xiehe. Jadi sekalian saja aku ajak beliau kemari, biar aku persilakan beliau masuk ya. Cepat-cepat silakan masuk. Direktur Lin, izinkan saya memperkenalkan. Beliau ini adalah... Hao, apa benar kau ini Hao? Namamu Lin Hao. Ayahmu bernama Lin Kuan, benar kan? Bibi Hao. Ini benar-benar Hao, keponakanku. Kukira kalian semua sudah tiada.
Tak kusangka aku masih bisa bertemu denganmu. Selama ini kau pasti menderita hidup sendirian. Sudah tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Bibimu sudah kembali. Mulai sekarang Bibi akan selalu melindungimu. Kaklin, kalian Bibi dan keponakan bisa bertemu kembali, sungguh berita bahagia. Ayo duduk di dalam dan mengobrol dengan santai. Mari Bi, silakan. Maafkan saya jadi terlalu emosional. Sungguh kejutan hari ini terlalu luar biasa bagi saya. Tidak apa-apa, waktunya masih panjang kok. Kalian mengobrollah pelan-pelan. Bibi. Bukankah dulu Bibi dan ayah terpisah di wilayah timur laut? Kenapa Bibi malah pergi ke selatan? Dulu aku dan ayahmu terpisah saat di timur laut. Lalu aku mendengar kabar dia tewas dibom oleh tentara Jepang. Karena itulah aku berniat membalaskan dendam ayahmu. Tapi aku cuma wanita lemah. Tentara pun nggak mau terima aku. Untungnya aku kuliah kedokteran. Jadi aku bisa masuk militer sebagai dokter. Ikut pasukan berjuang keliling separuh Tiongkok. Sampai pergi ke selatan. Kali ini juga sama. Rumah sakit Xiehe tunjuk aku jadi kepala bedah. Makanya aku balik ke kota Beijing. Apa Bibi tahu bagaimana ayah gugur? Kalau itu aku sungguh nggak tahu. Waktu itu aku kira kalian sekeluarga sudah tewas semua. Kalau tidak, pasti pamanmu yang hebat itu sudah lama temukan kamu. Oh ya, aku dan pamanmu itu bertemu waktu di tentara. Dia sekarang pangkatnya mayor jenderal. Dia juga orang sekampung kita. Sekampung halaman sama kita, Bi. Emangnya kampung halaman kita di mana? Apa yang mau aku ceritakan ini? Cukup kamu dengar dan tahu saja. Jangan sampai bocor ke orang luar. Kalau tidak nanti bisa jadi masalah besar. Kampung halaman kita itu di selatan. Zaman kakekmu dulu dia kaya raya dari bisnis pelayaran. Terus beli tanah di Xiangjiang. Bangun rumah dan jadi tuan tanah besar. Tapi kemudian Jepang menyerang. Kakekmu kerahkan seluruh keluarga buat lawan Jepang. Jepang tahu kakekmu galang dana buat perlawanan. Akhirnya mereka bantai seluruh keluarga kita. 39 orang dibunuh, kecuali ayahmu dan aku. Kami selamat karena waktu itu lagi sekolah. Terus kok bisa sampai ke timur laut? Abis itu ayahmu bawa aku kabur kemana-mana. Waktu itu perlawanan paling sengit ada di timur laut. Makanya kami lari ke sana. Nah, pas waktu itulah aku terpisah sama ayahmu. Ternyata keluargaku gugur demi lawan penjajah. Ingat, nama kakekmu adalah Lin Wankui. Asalkan kamu pergi ke selatan, banyak orang tahu nama besar kakekmu sebagai pedagang patriotik yang melawan Jepang. Pamanmu juga pernah berutang budi pada kakekmu. Tapi kamu jangan sekali-kali mengungkit soal kakekmu. Bibi takut ada orang yang mempermasalahkan status tuan tanah kakekmu, lalu mencari-cari masalah denganmu. Baik. Aku akan mengingatnya. Oh ya, waktu itu kakekmu hampir menjual seluruh harta keluarga. Tapi ada satu pusaka keluarga yang dia sembunyikan. Bibi curiga pembantaian keluarga kita oleh tentara Jepang dulu ada hubungannya dengan pusaka keluarga itu. Pusaka keluarga? Waktu itu kakekmu bertingkah aneh dan misterius. Dia bilang benda itu bisa mengubah nasib peperangan di masa depan. Jadi dia menyembunyikannya di Xiangjiang. Kamu adalah satu-satunya laki-laki penerus keluarga kita. Kelak jika ada kesempatan, kamu harus pergi mencarinya ya. Direktur Li, tiba-tiba ada pasien luka parah di rumah sakit. Nyawanya kritis dan operasi ini hanya Anda yang bisa menanganinya. Bibi menyelamatkan nyawa itu yang terpenting. Cepatlah pergi bekerja. Baiklah. Haha. Adik Lin. Mulai sekarang rumah kuno ini adalah milikmu. Rumah pemberian Tuan Besar Hu ini benar-benar megah ya. Kediaman juara bela diri. Pemilik rumah ini sebelumnya adalah seorang juara bela diri. Ini sudah zaman merdeka. Mana ada lagi gelar juara bela diri kerajaan. Pemilik rumah ini dulu bernama Wu Di. Dia juga gugur saat melawan Jepang, tapi leluhurnya memang pernah ada yang menjadi juara bela diri. Makanya rumah ini adalah hadiah penganugerahan kala itu. Papan nama ini terlihat sangat baru, tidak terlihat seperti barang lama. Oh, maksudmu yang ini? Wu Di juga adalah tokoh yang luar biasa.
Waktu itu dia mengandalkan jurus Baji Kuan warisan leluhurnya, dan tak terkalahkan di seluruh penjuru kota. Tanpa tanding kebetulan waktu itu dia bertemu tentara Jepang yang membuka arena tarung. Tentara Jepang itu pakai cara licik dan kotor, melukai banyak rekan sesama pendekar. Woody tidak terima lalu naik ke arena buat melawan mereka. Hasilnya baru sebentar saja dia sudah menghajar mati orang Jepang itu. Terus bagaimana kelanjutannya? Woody membunuh orang yang katanya jagoan Jepang itu, yang dianggap nomor satu di dunia bela diri mereka. Pihak Jepang marah besar dan menantang Woody bertarung resmi. Tapi sebenarnya mereka takut sama Woody, makanya mereka suruh orang menculik seluruh keluarga Woody dari tua sampai muda. Semuanya diikat, untuk memaksa Woody menyerah. Tapi keluarganya itu memang punya nyali besar. Ke-11 anggota keluarganya menabrakkan diri ke bayonet tentara Jepang sampai mati, supaya Woody tidak bisa diancam. Lalu setelah itu, Woody tidak cuma memenangkan pertandingannya, tapi dia juga diam-diam menyusup ke markas komando Jepang. Pakai jurus harimau ganas mendaki gunung, langsung menghajar kolonel Jepang yang memberi perintah waktu itu, sampai kepalanya hancur. Dia mengamuk dan membantai orang di markas komando, membunuh puluhan tentara Jepang berturut-turut. Akhirnya dia mati karena dibom oleh Jepang. Wah, benar-benar pendekar sejati yang berjiwa baja. Benar sekali. Belakangan kisah Woody menyebar luas dan sangat membangkitkan rasa percaya diri bangsa kita. Rakyat secara spontan menjuluki Woody sebagai Wu Zuangyuan sang pendekar utama dan membuatkan plakat untuknya. Perjuangan Woody memang pantas menyandang gelar Wu Zuangyuan itu. Baiklah, rumah kuno ini mulai sekarang jadi milikmu. Silakan kamu lihat-lihat dulu. Saya mau balik dulu buat laporan. Oh, terima kasih Bang Liu. Hati-hati di jalan Bang Liu. Kediaman Wu Zuangyuan ini benar-benar megah ya. Tidak sangka jurus Baji Kuan itu ternyata beneran ada. Entah sekarang masih ada pewarisnya atau tidak. Gentong air. Di sini sudah puluhan tahun tidak ditinggali orang. Kenapa di dalam gentong masih ada airnya? Kekuatan satu tanganku sekarang setidaknya sudah mencapai 500 kilo. Tapi gentong ini malah tidak bergerak sedikit pun. Jangan-jangan gentong ini adalah mekanisme rahasia. Hah, Hah. Ruang rahasia. Ini adalah ruang rahasia milik Wu sang juara bela diri. Tak disangka di kediaman Wu sang juara bela diri ternyata ada ruang rahasia. Jangan-jangan ini tempat menyimpan kitab rahasia ilmu bela diri. Sepertinya, dulunya di sini juga tersimpan banyak emas perak dan permata. Tapi entah kapan semuanya sudah dipindahkan. Apa ini? Baji Kuan. Ternyata jurus Baji Kuan. Seni bela diri kuno yang melegenda itu ternyata benar-benar ada. Sial. Aku adalah penerus generasi keempat Baji Kuan. Woody dengan nama kehormatan Chongguang. Sejak kecil aku berlatih ilmu bela diri, bertekad mewujudkan kembali kejayaan leluhur. Sayangnya meski hati ingin mengabdi pada negara, namun tak ada jalan untuk menyalurkannya. Karena itu aku habiskan seluruh harta keluarga, demi mendanai pasukan kita sepenuhnya, untuk melawan bajak laut Jepang. Kepergian ini sangat berbahaya dan nyaris mustahil untuk selamat. Aku tak rela ilmu andalan keluarga Wu putus sampai di sini. Kutinggalkan kitab tinju warisan keluarga ini, untuk menunggu orang yang berjodoh. Kuharap kau menghargai dan merawatnya dengan baik. Tulisan terakhir Woody. Sepertinya Master Wu benar-benar layak disebut pendekar besar pada masanya. Suatu hari nanti, aku pasti akan mempublikasikan surat ini kepada dunia. Lebih baik aku lihat dulu, apa bedanya dengan 8 tahun yang lalu. Baji Kuan mengambil kelebihan dari berbagai aliran. Kuat bertenaga dan cepat.
Memiliki daya serang yang paling mematikan, Bajikuan mengutamakan penggunaan energi dalam untuk memicu tenaga. Gerak dan diam maya dan nyata harus jelas perbedaannya. Padukan dengan pengaturan napas, saat memukul dan menarik kepalan, baru bisa dikatakan menguasai dasar-dasarnya. Jika Bajikuan dilatih hingga tingkat sempurna, teknik ini bisa dikembangkan untuk penggunaan senjata. Tak kusangka jurus Bajikuan ini ternyata kekuatannya sedahsyat ini. Jadi penasaran sekarang kemampuanku sudah sampai tingkat apa. Kebetulan hari sudah gelap. Coba aku ke pasar gelap saja deh. Sekalian tes batas kemampuanku sampai di mana. Wah, saudara Lin, kamu sudah lama nggak mampir ke sini. Kali ini mau jual ikan lagi ya? Xiao Liu, cepat panggil bos sana. Kali ini aku nggak jual ikan. Ada bisnis lain yang mau kubicarakan dengan kalian. Bagus, hahaha. Adik Lin, lama tak jumpa ya? Aku beneran nungguin kamu siang malam loh. Hari ini bawa ikan berapa banyak? Bosku, kali ini aku nggak jual ikan. Ada teman dari utara yang titip jual barang langka dari gunung. Barang apa itu? Coba Anda lihat ini. Ginseng liar kualitas super. Bosku. Menurut Anda harganya berapa? Astaga, ini ginseng liar berumur 100 tahun. Barang sebagus ini sangat langka dan susah dicari di seluruh kota. Banyak pejabat dan orang kaya yang berebut mau beli tapi nggak dapat-dapat. Dan kamu malah punya sebanyak ini. Adik Lin. Kamu beneran makin bikin aku kagum saja. Hahaha, bosku. Coba taksir harganya dong. Untuk barang sebagus ini aku hargai 150 per batang. Ini sudah jauh di atas harga pasar loh. 30 batang jadi 4.500. Itu sudah harga bagus, nggak rendah lah. Begini saja dik, aku tambah lagi 500 buat kamu. Jadi genap 5.000, aku borong semuanya. Oke, makasih bosku. Hehehe, asyik. Ini dik. Ini uangnya 5.000. Coba dihitung dulu. Nanti kalau ada barang mantap begini lagi, jangan lupa tawarkan ke abang lagi ya. Tenang saja bos, dunia ini sempit, pasti kita ketemu lagi. Hei, sampai jumpa. Hehehe. Gak ngangka ya. Ginseng liar ternyata laku keras juga di kota ini. Kayaknya lain kali kalau ke timur laut gue mesti bawa lebih banyak. Ada yang ngikutin gue. Kalian ngapain ngikutin gue? Apa maksudnya ini? Mau main kotor ya? Saudara Lin, jangan tegang dulu. Ini saya Xiao Wu. Saya datang gak ada maksud apa-apa kok. Cuma mau kenalan aja sama Anda. Emangnya begini caramu ngajak temenan? Kenapa bosku udah gak mau kerja sama baik-baik lagi? Saudara, kami bukan anak buahnya bosku. Kami ini orangnya Bang Macan dari wilayah barat. Kabarnya stok ikan bosku belakangan ini dari situ ya? Bang Macan, kami juga pengen kenalan sama situ. Makanya kami diutus buat jemput Anda. Bang Macan, kalian mau ketemu gue? Suruh dia sendiri yang datang nemuin gue. Lu jangan ngelunjak ya. Bang Macan mau kenalan sama lu. Itu tandanya dia ngasih muka ke lu. Jangan mentang-mentang pegang pistol lu jadi sok jagoan. Hiat. Yang mau mati boleh maju lagi sini. Bang, ampun, saya cuma cari duit doang. Saya punya anak bini yang harus dikasih makan. Saya mohon lepaskan saya. Saudara, tenang dulu. Teman saya ini emang gak tahu aturan. Mentang-mentang dia adik iparnya Bang Macan. Dia jadi kurang ajar sama Anda. Tolong jangan diambil hati. Maafkan dia kali ini. Bang Macan beneran tulus pengen temenan sama Anda. Kalau punya nyali habisi aja gue. Kakak ipar gue gak bakal tinggal diam. Karena sudah terlanjur bermusuhan. Kalau tidak kubabat habis sampai ke akarnya. Kedepannya pasti bakal merepotkan terus. Hei bocah, kau sepertinya tidak terima ya. Bukankah Bang Hu kalian ingin bertemu denganku? Cepat jalan. Aduh. Kak ipar, aduh kak ipar. Aku cuma menegurnya beberapa patah kata. Tahu-tahu dia menembakku. Kak ipar, cepat tangkap dia. Aku harus menyiksanya dengan tanganku sendiri. Beraninya dia melukai Bang Z, membuat anak kecil jadi cacat, menyuruh mereka mengemis. Pasar gelap kota barat ini benar-benar sudah hilang akal sehatnya. Hei bocah, kau sudah memukul adikku, adik seorang Zhang Wenhu. Kau harus memberiku pertanggungjawaban. Begini saja, mulai sekarang semua barang yang kau jual ke kota timur jual padaku. Aku jamin kasih harga bagus. Masalah ini kita anggap lunas, bagaimana, Kak ipar? Diam kau bocah. Bagaimana menurutmu? Kupikir kau hanya sekadar preman arogan, dan anak buahmu kurang ajar.
Tak kusangka kau begitu keji sampai nyawa manusia tak ada harganya. Sekarang bukan soal kau melepaskanku, tapi aku yang tidak bisa melepaskanmu. Kalau begitu mati saja kau. Aku tidak punya hak untuk langsung membunuhmu. Sebentar lagi aku akan biarkan polisi menyeretmu. Kau paling tahu seberapa banyak kejahatan yang dilakukan Bang Hu. Cepat mengaku, atau nasibmu bakal sama seperti Bang Hu kawan. Aku akan bicara semuanya. Aku baru saja bergabung dengan Bang Hu. Cuma demi sesuap nasi. Semua hal ini Bang Hu yang memimpin. Oh iya. Bang Hu masih punya adik perempuan. Dia adalah wakil ketua kami. Semua keuangan diurus oleh wakil ketua. Di mana adiknya? Kakak. Dik cepat. Lari kakak celaka gara-gara target kali ini. Kamu cepat pergi tinggalkan tempat ini. Jangan bergerak. Lepaskan kakakku. Wen Juan. Kak Hao, kenapa bisa kakak ada di sini? Bukannya kakak seharusnya kuliah di Universitas Qingbei? Kenapa bisa berhubungan dengan pasar gelap? Heh bocah, kau bunuh aku saja tapi lepaskan adikku. Adik. Kenapa Kak Hao? Kenapa harus kakak? Aku sedang bertanya padamu, jawab. Aku. Masih ingatkan aku pernah bilang padamu, orang tua kami meninggal dini. Kakakku yang membawaku ke kota Sijiu untuk menyambung hidup. Dia itu kakakku. Jadi aku mohon lepaskan dia. Kamu suruh aku melakukan apapun aku rela. Lalu kamu tahu tidak kalau kakakmu itu menganggap nyawa manusia sampah? Begitu keji. Kamu juga anak yatim piatu. Kamu tahu tidak, perbuatan kakakmu sudah membuat berapa banyak orang jadi yatim piatu. Zhang Wenjuan, aku cuma tanya satu kalimat. Urusan pasar gelap kota barat kamu ikut campur tidak? Itu semua ulahku. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau jantan hadapi aku. Aku tahu semua ini tidak punya hati nurani. Aku juga sudah menasihatinya. Tapi dia kakakku. Dia yang memberiku makan dan menghidupiku. Aku mohon lepaskan dia. Kalau kakak bersikeras mau membunuhnya, aku ini juga tidak mau hidup lagi. Dik jangan. Kamu, mati kau bajingan. Kak, Kakak. Kakak pasti tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Gadis bodoh, kakak sudah melakukan banyak hal jahat. Hidupku takkan lama lagi. Kak, kau adalah satu-satunya keluargaku. Aku tidak mau kau pergi, Kak. Bocah, ternyata kau yang namanya Lin Hao. Aku pernah dengar adikku bercerita tentangmu. Dia gadis yang baik. Semua kejahatan itu aku yang melakukannya. Kalau aku mati dendam kita impas. Jangan persulit adikku. Kakak. Maafkan aku. Pergilah. Aku tidak menyalahkanmu. Bos kedua bos besar sudah tewas. Mulai sekarang kami akan menuruti perintah Anda. Balaskan dendam bos besar. Biarkan dia pergi. Jangan ada yang menghalanginya. Kau seharusnya menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Qingbei. Jalan hidup kita berbeda. Lupakan semua tentang pasar gelap. Jadilah orang yang berguna bagi masyarakat. Xiao Hao, tumben kau datang pagi sekali hari ini. Pak, trip berikutnya saya ingin pergi ke selatan. Pulang kampung untuk sembahyang leluhur. Soal kau yang bertemu dengan bibimu itu aku sudah dengar, pergilah. Kebetulan 3 hari lagi ada truk yang berangkat ke selatan. Ngomong-ngomong, bagaimana hubunganmu dengan gadis bernama Zhang Wenjuan itu? Umurmu kan sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya memikirkan pernikahan. Pak, jangan meledek saya. Dia itu mahasiswa berprestasi dari Qingbei. Mana pantas orang seperti saya bersanding dengannya. Coba lihat ini. Lihatlah, masa-masa sulit kita akan segera tiba. Uni Soviet yang tidak tahu malu itu secara sepihak membatalkan perjanjian kedua negara. Kerugian kita tidak terhitung jumlahnya, tapi organisasi tetap memutuskan. Kita harus mengencangkan ikat pinggang. Kita harus bersatu padu dalam kurun waktu 5 tahun ini untuk melunasi lebih dari 8 miliar utang luar negeri ke Uni Soviet. Tidak kusangka saat ini datang begitu cepat. Di kehidupan sebelumnya justru karena pelunasan utang inilah yang kebetulan bertepatan dengan bencana kelaparan. Harga pangan di pasar gelap jadi melonjak berkali-kali lipat, menyebabkan jutaan rakyat mati kelaparan. Jatah makanan setiap orang di jalur kereta api kita sepertinya sudah dikurangi 10%. Menurut perhitunganku, tidak butuh waktu lama lagi. Harga pangan di pasar ini akan naik 2 kali lipat. Aku masih menyimpan 500 batang emas. Cukup untuk ditukar dengan 50.000 kilo gandum. Tapi ini baru permulaan. Nanti biarpun punya uang tidak akan bisa membeli makanan. Jalan terbaik adalah menguasai salah satu pasar gelap. Untuk kumanfaatkan sendiri. Erk. Siapa kau? Kau mau apa? Ini rumahku. Justru aku yang mau tanya siapa kau ini. Maaf kawan. Aku salah paham padamu. Masalahnya aku sedang dikejar musuh bebuyutan. Jadi agak tegang. Dikejar musuh. Kau mau kubantu lapor polisi atau tidak? Terima kasih kawan. Urusan dunia hitam kami tidak perlu melibatkan polisi. Hanya akan bikin malu saja. Aku tidak tahu kalau ini rumahmu. Aku pergi sekarang. Hei, sudahlah.
Aku tidak akan lapor polisi kok. Kau sembunyi saja dulu sebentar di rumahku baru pergi. Hah? Sudah sadar coba ceritakan. Ada masalah apa dengan gerombolan yang mengejarmu kemarin? Sabetan pisau itu benar-benar mengincar nyawamu. Uh. Tuan kaulah yang telah menyelamatkan nyawaku. Namaku Liu Xiong. Orang memanggilku Liu Bazi. Aku adalah orang nomor 2 di bawah Nan Batian, penguasa pasar gelap kota selatan. Kelak jika kau butuh bantuan katakan saja padaku. Aku Liu Bazi biarpun harus mendaki gunung parang atau terjun ke lautan api. Takkan sekali-kali menolak. Tidak usah sungkan begitu. Ayo bangunlah. Hati-hati. Jangan sampai jahitan lukamu terbuka lagi. Makanlah sesuatu dulu. Sebenarnya ada masalah apa dengan gerombolan yang memburumu kemarin, Tuan Penolong? Urusan dunia hitam semacam ini sebenarnya tak pantas kubicarakan denganmu. Akan tetapi, nyawaku ini adalah hasil pertolonganmu. Jadi tak ada gunanya aku menutup-nutupi. Kau bukan orang dunia hitam. Pastinya kau tidak terlalu paham situasinya. Bos besar pasar gelap kota selatan Kakhu kemarin tewas dihabisi orang. Aku ini bawahan Nan Batian dari kota selatan. Kemarin bos memerintahkanku untuk merebut wilayah. Tak disangka malah bertemu si Jari 9 dari kota utara. Dia juga berniat merebut tempat itu. Jadi karena tidak ada titik temu kami langsung baku hantam. Kakhu tewas. Lalu bagaimana dengan wakilnya? Nah ini yang aneh. Para saudara di jalanan, tidak pernah ada yang melihat wajah asli sang wakil. Tapi ada kabar yang beredar. Kemarin sang wakil membawa kabur harta benda dari kota barat, dan bersama para anak buahnya, memutuskan cuci tangan dari dunia hitam. Jadi maksudmu kau kalah bertarung? Lalu diburu oleh orang-orangnya si Jari 9. Seandainya aku dikejar musuh, aku pasti akan bertaruh nyawa untuk membunuh balik beberapa dari mereka tapi, luka di tubuhku ini, adalah ulah bosku sendiri Nan Batian. Dia juga yang mengirim orang untuk mengejar, dan ingin menghabisiku. Bukankah kau ini orangnya Nan Batian? Dia suruh kau rebut wilayah ya? Terus malah mau bunuh kau juga. Kemarin Nan Batian bilang, asal aku bisa taklukkan kota barat, nanti wilayah kota barat bakal diserahkan padaku. Aku sudah pukul mundur gerombolan Duan Jiushi. Kota barat sudah direbut tapi Nan Batian, dia malah ingkar janji, malah mau angkat anaknya si Nanbing itu buat naik. Si Nanbing itu cuma sampah tak berguna yang tidak bisa diandalkan. Cuma jago kandang karena bapaknya. Sebenarnya bapaknya Nan Batian itu pernah berjasa padaku. Biarpun dia tipu aku tidak menyalahkannya. Tapi salahnya dia malah bawa orang buat hajar saudara-saudaraku. Makanya aku jadi bentrok sama kubunan. Pas Nan Batian tahu anaknya dihajar, dia langsung emosi dan kirim orang buat habisi aku. Nan Batian ini sudah tidak muda lagi kan? Dia ini mau menyingkirkanmu demi memuluskan jalan buat anaknya. Si Nan Batian itu tidak akan melepaskanmu semudah itu. Perlu tidak aku lapor polisi untukmu? Jangan lapor polisi. Biarpun Nan Batian jahat padaku, tapi aku tidak boleh hianat padanya. Dialah yang memberiku makan selama ini. Sekarang dia menusukku. Anggap saja sudah lunas utang budiku. Mulai sekarang kami tidak saling berutang lagi. Cuma kasihan saudara-saudaraku yang mengikutiku. Liu Bazi ini ternyata orang yang setia kawan dan berprinsip. Mungkin lewat dia aku bisa kuasai pasar gelap secara tidak langsung. Liu Bazi, aku tanya padamu. Kau mau tidak jadi bos pasar gelap kota barat? Jawab jujur padaku. Tentu saja aku mau. Ada banyak saudara di sini yang ikut aku. Setidaknya aku harus pastikan mereka makan kenyang dan hidup layak. Tapi maupun percuma. Dengan kekuatanku sekarang jelas tidak mungkin. Kalau kau memang mau jadi bos pasar gelap kota barat, aku bisa bantumu. Tapi syaratnya kau harus menuruti perintahku. Bagaimana caramu mau membantuku? Asal kau tahu merebut pasar gelap tidak cukup hanya dengan modal otot. Kalau begitu bantuan apa yang kau butuhkan? Coba ceritakan padaku. Meskipun sekarang di bawahku ada belasan saudara yang rela mati bersamaku. Kalau soal nyali dan kenekatan, kami tidak takut pada siapapun. Tapi untuk bertahan di pasar gelap sekarang, bukan hanya butuh tenaga manusia, tapi juga harus punya uang. Nan Batian begitu kuat karena ada orang besar yang menyokong di belakangnya. Makanya posisinya bisa tidak tergoyahkan. Soal uang kau juga sudah lihat sendiri. Rumah pekarangan sebesar ini semuanya adalah milikku. Jadi bagiku, uang bukanlah masalah. Kau punya uang berapa? Kau harus tahu sekarang sedang musim kelaparan. Harga bahan pangan sudah naik berlipat ganda. Kalau uangnya sedikit sama sekali tidak akan ada gunanya. 100 batang emas cukup atau tidak hah? Wah, banyak sekali emas batangan ini. Ini setidaknya bernilai 50.000. Aku mengikut Nan Batian sudah 10 tahun lebih. Belum pernah melihat uang sebanyak ini. Tenang saja asalkan Tuan bersedia membantuku. Kedepannya aku akan menuruti segala perintah Tuan. Liu Bazi, kau tidak perlu bersikap begitu. Hubungan kita ini saling menguntungkan. Aku masih punya banyak urusan yang butuh bantuanmu. Tapi kau harus merahasiakan keberadaanku. Kalau tidak aku tidak keberatan mencari rekan kerja lain. Bos tenang saja.
Malam ini juga akan kubawa anak buahku untuk membereskan pasar gelap di kota barat. Kau masih terluka? Apa kau butuh bantuanku? Hanya untuk kali ini saja ya? Ah, tidak perlu bantuan. Urusan ini biar aku yang bereskan. Meskipun Nan Batian pernah berjasa padaku, tapi dia sudah berlaku kejam terhadapku. Maka jangan salahkan aku kalau aku bertindak tega. Malam ini aku bawa saudara-saudara kita rebut kota barat. Mulai sekarang kota barat jadi milik bos. Salam bos. Salam bos besar. Bos pasar gelap kota barat sudah berhasil kurebut semua. Selanjutnya kita harus bagaimana? Ini ada 500 batang emas. Kuserahkan semuanya padamu. Sekarang harga tepung jagung 3 mao per jin. Sebulan lagi harganya bakal naik 2 kali lipat. Dalam 3 tahun harganya bakal naik 10 kali lipat lebih. Haha, kau tukar semua emas ini jadi tepung jagung. Bagus sekali bos. Kalau kabarnya akurat. Cuma dari tepung jagung ini saja kita bisa untung besar. Tidak. Tukar jadi persediaan pangan. Kedepannya kau boleh naikkan harga. Tapi ingat tidak boleh lebih dari 5 mao per jin. Kenapa padahal kata bos tadi? Begitu harga pasar melonjak, toko lain setidaknya bakal jual 1 kuai. Kita cuma jual 5 mao. Justru karena toko lain jual 1 kuai, makanya kita jual 5 mao. Kalau kita ikut-ikutan naikkan harga tepung jagung di seluruh kota bakal melambung tinggi. Hal pertama yang ku minta kau lakukan adalah stabilkan harga. Jangan sampai rakyat jelata tidak mampu beli makan. Mengerti bos? Bos sungguh bijaksana. Adik salut padamu, Liu Bazi, dasar kau pengkhianat tak tahu diuntung. Aku sudah menghidupimu bertahun-tahun. Beraninya kau sentuh putraku. Kalau kau masih sayang nyawa, cepat kembalikan pasar gelap kota barat pada putraku. Nan Batian, kau memeliharaku selama 10 tahun. Aku sudah membayarnya dengan menerima 1 tusukan pisau darimu. Hubungan kita sudah lama putus. Tidak perlu banyak omong. Bocah, ku dengar ikan dan ginseng di kota timur itu punyamu. Hah, kau berikan semua emas ini padaku. Mulai sekarang setiap sen yang kuhasilkan di pasar gelap kota barat, aku akan bagi setengah denganmu. Adapun si Liu Bazi ini, dia cuma anjing peliharaanku. Sama sekali tidak pantas menguasai pasar gelap kota barat. Kau mengancamku bocah. Sekarang aku bicara baik-baik denganmu. Kalau tidak aku, rampas saja emasmu bagaimana? Nan Batian ini wilayah bosku. Silakan kau keluar. Anjing berani pamer taring padaku, habisi dia. Cukup. Heh kau Kakau mau apa? Asal kau tahu, di atasku ada orang besar, bukan orang yang bisa disinggung oleh polisi kereta rendahan sepertimu. Kau kenal aku? Tahu tidak tahu. Singkirkan sampah-sampah ini untukku. Aku tidak mau ada mayat di halamanku. Apalagi ada orang hidup yang tahu rahasiaku. Tenang saja bos. Beberapa hari ini aku harus pergi keluar kota. Sebelum aku kembali pastikan semua emas ditukar untukku. Tukar jadi bahan pangan. Mengerti. Semoga bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Langit di kota 49 akan segera berubah. Temukan warisan kakek lalu segera kembali. Ya. Aku tidak mau pergi. Aku belum pamit sama teman-teman sekelas. Ayo pergi. Begitu banyak alat perantara. Jangan-jangan keluarga ini mata-mata. Ya. Kenapa kali ini kita buru-buru sekali? Sebenarnya kita mau kemana? Kapan kita bisa kembali ke kota 49? Ying kali ini kita tidak akan kembali lagi. Kita akan pergi ke Xiangjiang menyusul kakekmu. Kita hidup nyaman di kota 49. Kenapa harus pergi? Kalau mau pergi kalian saja, aku tidak mau. Ying jangan rewel. Ibu dan ayah terpaksa harus pergi. Yang terpenting sekarang kita harus segera sampai di Xiangjiang. Aku mengerti. Hongyang, apa kabarmu itu akurat? Kali ini kita sudah jual semua aset keluarga dengan harga murah. Kalau beritanya palsu, kita bakal rugi besar. Walaupun tahun-tahun ini kita sudah sumbangkan pabrik-pabrik itu. Tapi dividen yang kita dapat juga lumayan banyak. Sekarang negara lagi butuh bayar hutang sebanyak itu. Aku takut sekali. Makanya kita buru-buru tinggalkan kota 49 ini. Ternyata segerombolan kapitalis yang kabur dari kota 49. Bagus. Hei. Xiao Hao, kenapa hari ini telat sekali? Kami sudah menunggumu dari tadi, Suhu. Paman Lu, kok kalian juga ada di kereta ini? Kami mendadak ganti jadwal tugas kereta. Soalnya di kota 49 lagi krisis pangan. Kami berencana pergi ke selatan buat melihat situasi. Kalau tidak begitu kantor tidak akan bisa membagikan jatah makanan lagi. Benar Xiao Hao. Kamu kan hebat sekali. Waktu itu bisa dapat daging babi sebanyak itu. Kali ini cari akal dong buat bawa pulang makanan lebih banyak. Xiao Hao, kok baru lihat gadis cantik langsung naksir begitu? Menurutku teman sekelas Zhang itu lumayan oke. Huh. Aduh, maaf.
Aku kebelet mau ke toilet. Tidak lihat jalan. Maaf ya. Sekali papasan, langsung mencuri liontin giok dan uang dari balik baju orang. Dia ahli ternyata. Hah, aduh, Ah 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 ah. Plak. Liontin Giok. Xiao Hao, ada apa ini? Guru bajingan ini panjang tangan. Dia mencuri barang milik nona ini. Situasinya gawat sekali. Saya tidak sempat memberitahu guru sebelumnya. Saya juga baru sadar kalau liontin giok saya dicuri. Ini saudara. Saya kembalikan giok yin yang ini ukurannya sama persis dengan yang ada di tangan saya. Apa ini kebetulan? Terima kasih banyak. Kamu, kalau sampai ayah tahu liontin giokku dicuri, beliau pasti panik setengah mati. Lain kali jaga barang berhargamu baik-baik ya. Kalau butuh bantuan panggil saja saya kapanpun. Kereta tujuan selatan ini memang banyak pencopetnya. Orang selatan kebanyakan bercocok tanam. Ekonominya tidak semaju di utara. Makanya di kereta banyak copet berkeliaran. Tapi hasil panen mereka melimpah. Tujuan kita pergi ke selatan kali ini adalah untuk memborong bahan pangan di sana. Benar, sekarang pusat penanaman pangan ada di selatan. Kekeringan parah di selatanlah yang menyebabkan bencana kelaparan besar. Entah apa aku sanggup mengubah jalannya sejarah. Saudara sekalian, perkenalkan saya Guo Hongyang. Terima kasih banyak sudah berbaik hati menolong kami. Liontin giok putri saya itu adalah pusaka turun-temurun keluarga. 2 botol arak ini, terimalah sebagai tanda terima kasih dari saya. Ternyata dia orangnya. Di kehidupan lalu saat bencana kelaparan besar melanda, keluarga Guo inilah yang mengimpor banyak bahan pangan dari luar negeri, lalu menjualnya dengan harga murah kepada rakyat jelata. Tapi akhirnya malah bernasib malang dituduh sebagai kapitalis, dan mati dengan mengenaskan. Saudara Guo, waduh, kami sungguh tidak bisa menerima pemberian ini. Menolong orang sudah menjadi kewajiban kami. Kami sungguh tidak enak hati menerimanya. Ayah saudara inilah yang membantuku meringkus penjahat itu. Tidak kusangka pemuda seusia ini punya kemampuan bela diri yang begitu hebat. Saya betul-betul berterima kasih. Belati ini juga merupakan pusaka keluarga saya. Saya sendiri tidak pandai ilmu bela diri. Berikan saja pada adik ini. Mana bisa saya terima begitu saja? Ini sudah kewajiban saya. Mana berani saya terima hadiah semewah ini? Sudah dikasih, ambil saja. Liontin giok saya jauh lebih berharga dari ini. Bung Guo, begini saja soal 2 botol arak ini. Kami jelas tidak bisa menerimanya cuma-cuma. Saya bayar 20 yuan ya. Anggap saja kami membelinya. Dengarkan saya dulu. 2 botol Maotai ditambah kuponnya pasti harganya hampir 30. Anggap saja kami untung sedikit. Tidak boleh begitu. Kalau begitu saya Guo mohon bantuan kalian selama di perjalanan. Kakak polisi. Namaku Guo Kei. Siapa nama kakak? Halo. Namaku Lin Hao. Halo Kak Lin Hao. Nanti kalau sudah sampai di Yangzheng, aku traktir kakak makan di rumah kami. Aduh Hao. Bapak mau tidur sebentar dulu. Kamu jalan-jalan saja di sekitar Yangzheng. Hati-hati ya, kita berangkat 3 hari lagi. Tenang saja Pak. Akhirnya sampai juga di Yangzheng. Tapi dari sini ke Xiangjiang masih lumayan jauh. Apalagi penjagaan di Xiangjiang sangat ketat. Jangankan mencari jenazah kakek. Mau ke Xiangjiang saja harus menyelinap. Mereka juga mau ke Xiangjiang. Jangan-jangan mereka punya koneksi ke sana. Kakak Hao. Kok kalian belum berangkat? Apa tidak ada yang jemput? Seharusnya kakek bilang mau jemput kami. Tapi entah kenapa belum datang juga. Permisi, apa benar ini Tuan Guo Hongyang? Tuan Besar Guo mengutus saya untuk menjemput kalian. Ini buktinya. Bendera darah kami. Dia baru saja membunuh orang. Benar itu kami. Kalau begitu silakan ikut saya. Butuh bantuan bawa koper. Ah, tidak usah. Tunjukkan jalannya. Baik. Kak Lin Hao, bisakah kakak ikut bersama kami? Aku traktir makan di rumahku. Yinger. Jangan sembarangan. Tidak apa-apa, biar saya antar kalian jalan sebentar. Kota Yangzheng sekarang agak kacau. Bagaimanapun saya ini polisi. Bisa melindungi kalian. Kalau begitu merepotkanmu saudara Lin Hao. Kok belum sampai juga? Kenapa jalannya makin masuk ke dalam? Sebentar lagi sampai, tunggu saja. Ada penyergapan, jangan-jangan ini jebakan sesama penjahat. Berhenti. Serahkan uang kalian. Minggir, kalian tidak akan berani macam-macam dengan mereka. Gue hari ini cuma mau cari duit. Siniin koper di tangan kalian itu. Hari ini gue lepasin kalian. Lagian lihat tuh seragam yang lu pakai. Cuma polisi kereta kan? Urusan jalanan bukan wewenang lu. Cepetan enya sana. Bos, dia bawa pistol.
Serang. Sepertinya mereka bukan komplotan. Hei para cecunguk. Lawan kalian itu aku. Enyah kalian semua. Hahaha kabur-kabur. Kak Lin Hao. Apa kakak terluka? Tidak apa-apa. Kakak hebat sekali. Tuan Guo. Tadinya saya ingin kalian menginap semalam di Yangcheng. Rencananya besok baru berangkat ke Hong Kong. Tak kusangka hari ini malah terjadi hal seperti ini. Sampai ada tembakan segala. Sebentar lagi pasti ada patroli yang datang memeriksa. Kita harus kabur malam ini juga. Baik, kami akan ikuti semua pengaturanmu. Ikut aku, Tuan Besar Guo sudah mengatur semuanya. Di depan sana akan ada truk yang bolak-balik antara Hong Kong dan Yangcheng. Kalian mau pergi ke Hong Kong? Sialan, dia bukan orang kita. Jangan sakiti dia, Kak Lin Hao. Kakak tahu tidak pergi ke Hong Kong itu bahayanya seperti apa. Dia pasti mau melaporkan kita. Kita semua bisa ditembak mati. Apa benar kalian mau pergi ke Hong Kong? Lin Hao, benar sekali. Kami sekeluarga memang berniat pindah ke Hong Kong. Tapi tolong jangan khawatir. Kami kabur bukan karena telah mengkhianati negara atau berbuat jahat. Keluarga Guo kami kapan saja siap berkorban segalanya demi negara. Ternyata benar ini keluarga Guo yang setia itu yang dulu saat bencana kelaparan. Rela menghabiskan harta demi menolong rakyat. Kak Lin Hao. Aku mohon jangan laporkan kami ya. Paman Guo, izinkan saya memanggilmu begitu. Saya tahu tahun-tahun belakangan ini, ada banyak orang yang karena hidupnya susah, jadi terpaksa lari ke Hong Kong. Tapi saya percaya Anda bukan orang jahat. Kita harus tetap yakin pada negara. Kemiskinan kita ini hanya sementara. Suatu hari nanti kita pasti akan bangkit kembali. Tenang saja, saya tidak akan melaporkan kalian. Saya bisa mengerti keadaan kalian. Kalian hanya ingin menyusul kakek untuk berkumpul kembali kan? Adik Lin, kamu benar-benar penyelamat kami. Percayalah budi baik ini, kebaikanmu akan kami kenang seumur hidup. Tolong terimalah ini sekadar tanda terima kasih dari saya. Paman Guo, emas batangan ini tidak bisa saya terima, tapi saya berharap suatu hari nanti saat negara membutuhkanmu, Anda bisa maju membelanya tanpa ragu sedikit pun. Bangkit dan runtuhnya negara. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tenang saja Saudara Lin. Kak Lin Hao, kakak hebat sekali. Kakak tidak bisa mengantar kami ya? Yiner. Jangan bikin ulah. Kebetulan sekali aku juga ada urusan ke Xianjiang. Kalau begitu kita tidak boleh menunda lagi. Ayo kita segera berangkat. Ya, ayo jalan. Paman, hei. Hari sudah sangat malam. Bagaimana kalau kita cari tempat menginap dulu? Besok baru kita lanjutkan perjalanan. Ini rumah. Polisi. Sini, Pak Li ini teman sendiri. Ternyata Paman, hei. Ini Tuan Guo. Ini sopir truk pabrik pengalengan milik keluarga Guo. Dia sering bolak-balik antara Xianjiang dan Yangcheng. Kami harus pergi ke Xianjiang malam ini juga. Kalau lancar besok siang kita sudah sampai di Xianjiang. Baik kawan muda. Di depan cuma muat 3 orang. Kamu ikut aku duduk di depan ya? Baik. Berhenti kalian semua. Kalian siapa? Benar dugaanku ada perampok. Entah kawan mana yang sedang cari rezeki di wilayah ini. Aku kenal dengan bos besar Gao Qiang di daerah ini. Bisa tolong beri aku muka sedikit? Biarkan kami lewat. Banyak omong. Kawan-kawan sekalian, kita semua cari makan di jalanan tidak mudah. Sama-sama mau cari sesuap nasi. Begini saja aku tinggalkan 2 kotak barang buat kalian. Anggap saja tanda persahabatan kalau tidak. Kami juga bukan lawan yang enteng. Baiklah, karena kau kenal bos Gao, berarti kita teman sendiri. Tinggalkan 2 kotak barang itu. Kalian boleh pergi sekarang. Teman-teman tolonglah. Barang sudah kami taruh di sini. Tolong biarkan kami lewat. Bos, biar aku periksa muatannya. Di mobil isinya makanan kaleng semua. Apa itu makanan? Bos, habisi saja mereka. Kalau kita rampas muatan ini, desa kita bisa makan selama setengah bulan. Celaka kita kali ini. Total ada 12 orang. Posisi mereka sudah terkunci. Semuanya menunduk. Uh.
Adik muda ternyata penembak jitu. Lihat pakaian mereka cuma petani biasa. Senapan ini juga cuma senapan berburu biasa. Tahun ini kekeringan parah. Gagal panen di mana-mana. Banyak petani sudah tidak bisa bertahan hidup. Makanya terpaksa jadi perampok. Biasanya mereka cuma mau minta sedekah. Tidak ada yang berniat melukai orang. Tapi yang kita bawa hari ini makanan kaleng. Makanan kaleng itu makanan pokok. Mereka melihat ada makanan di depan mata. Makanya nekat merampok tanpa peduli nyawa. Tidak bisa menyalahkan mereka juga. Mereka semua orang kasihan. Ayo kita jalan. Tuan Besar Hu orangnya sudah saya bawa. Kalau begitu saya permisi dulu, terima kasih. Ayah, kami pulang. Syukurlah kalian sudah kembali. Kakek. Ayah Xiao Yin, kau sudah besar sekali sekarang. Kakek rindu setengah mati padamu. Kakek tidak tahu betapa bahayanya perjalanan kami tadi. Untung ada kakak ini yang menyelamatkan kami. Hahaha. Mirip. Mirip, sungguh sangat mirip. Nak. Apa margamu, Lin? Mari duduk. Kalian juga duduklah. Kakek, bagaimana Anda bisa tahu marga saya, Lin? Kakekmu bernama Lin Wankui. Anda kenal dengan kakek saya? Hahaha. Di seluruh Xiangjiang ini, orang yang kenal kakekmu itu tidak sedikit, tapi yang bisa menjadi sahabat sejati kakekmu. Haha, sepertinya cuma aku seorang. Kalau begitu, apa Anda tahu di mana kakek saya? Apakah beliau masih hidup? Jangan bicara soal itu dulu. Kau sudah menyelamatkan keluarga anakku. Kau adalah penyelamat besar bagi keluarga Guo kami. Aduh, kakek Guo. Anda adalah senior kakek saya, juga sahabat karib beliau. Anda bicara begini bikin saya jadi tidak enak hati. Hahaha. Kau benar-benar penyelamat keluarga Guo. Kalau bukan karenamu, aku tidak mungkin bisa bertemu putraku lagi. Jadi kalau kau ada permintaan apapun, keluarga Guo kami pasti akan memenuhinya. Saya datang ke Xiangjiang kali ini hanya demi mencari kakek saya. Jadi mengawal Xiaoyin itu cuma sekalian jalan saja. Jadi Anda sungguh tidak perlu sungkan. Adik Lin, kau jangan menolak begitu, kalau tidak Paman Guo ini malam nanti tidak bakal bisa tidur nyenyak. Kakek Guo, lebih baik Anda ceritakan secara rinci tentang kakek saya. Kakekmu Lin Wankui itu. Dia adalah pengusaha dermawan kebanggaan Xiangjiang. Dulu saat melawan penjajah Jepang, dia menyerahkan seluruh harta bendanya, semuanya disumbangkan. Bahkan putranya sendiri pun ikut turun perang. Dan gugur di medan tempur. Setiap kali membicarakan kakekmu, pria-pria Xiangjiang seperti kami ini, tidak ada satupun yang tidak tunduk padanya. Lalu bagaimana ceritanya kakek bisa kenal dengan kakekku? Dulu kakekmu yang mendirikan Asosiasi Dagang Perlawanan Jepang. Dia adalah ketuanya. Dan aku adalah wakilnya. Waktu itu si Jepang berniat membunuh seluruh keluarga kita berdua. Berkat perlindungan dari kakekmu, keluarga Guo kami baru bisa lolos Xiao Hao. Nyawaku ini adalah pemberian kakekmu. Mulai sekarang kau adalah cucu kandungku sendiri. Aset keluarga Guo kami ini semuanya milikmu. Oh tidak. Kakek Guo, kali ini aku kembali. Hanya ingin menemukan pusaka warisan kakekku. Apa kakek tahu di mana rumah leluhur keluarga Lin? Di Kowloon. Aku curiga. Alasan si Jepang membunuh kakekmu dulu, justru demi merebut pusaka keluarga Lin kalian. Tapi mereka menggali 3 hari 3 malam pun tidak ketemu. Akhirnya mereka menduduki rumah leluhur keluarga Lin begitu saja. Apa? Dulu kakekmu menitipkan sebuah benda padaku. Qiao Yin, ambilkan liontin giok itu kemari. Nah, kau lihat, inilah liontin gioknya. Dulu kakekmu supaya benda ini tidak dirampas oleh orang Jepang, lantas menitipkannya padaku. Dia bilang ini adalah bagian dari pusaka warisan. Hanya keturunan darah keluarga Lin yang bisa menggunakannya. Tapi ini kelihatannya tidak ada yang istimewa. Ruang Zhao Hua bereaksi.
Mungkinkah ruang Zhaohua milikku belum dalam wujud sempurna? Harus mengumpulkan 2 keping Liontin Giok, baru bisa mengaktifkan wujud sempurna ruang Zhaohua. Ruang Zhaohua yang sekarang saja sudah seperti mukjizat. Tidak terbayang seberapa kuat wujud sempurnanya nanti. Terima kasih kakek Guo sudah memberitahuku hal ini. Aku tetap ingin pergi melihat-lihat rumah leluhur. Baiklah. Biar pengawal keluarga Guo menemanimu memantau dari jauh saja. Tenang saja kakek, aku bisa jaga diri kok. Tidak perlu bawa pengawal. Baiklah, aku turuti kemauanmu kali ini. Nanti Paman Guo akan memberimu uang 100.000 yuan. Kau bebas beli apa saja yang kau mau. Wah, terima kasih kakek Guo. Hahaha. Hah, Entahlah, ada berapa banyak tentara Jepang sialan di rumah leluhur itu. Apa aku sendirian saja sudah cukup? Perketat penjagaan. Bukankah itu sopirnya kakek Guo? Kenapa dia bisa ada di sini? Oh, pistol Nambu. Dia antek Jepang. Tuan Muda Lei, apa yang Anda lakukan? Ini saya. Saya sopirnya Tuan Besar Guo. Kita pernah bertemu sebelumnya. Sudah, jangan pura-pura lagi. Aku lihat kau bertemu dengan tentara Jepang itu. Kau juga pakai pistol Nambu. Cepat katakan, siapa kau sebenarnya? saya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tuan Muda Lin, ini semua salah paham Tuan Muda Lin. Tidak kusangka. Tidak kusangka kau Bunuh saja aku. Aku adalah prajurit yang tak berdosa. Aku takkan pernah mengkhianati negaraku. Kalau begitu, apa kau pernah dengar? Dalam pengobatan Tiongkok ada jurus pemisah otot dan pematah tulang. Tenang saja, kau tidak akan mati. Tapi kujamin rasanya akan membuatmu ingin mati saja. Baru begini saja sudah tidak kuat. Tubuhmu ternyata tidak sekeras mulutmu. HMPH. Iblis. Kau iblis, bunuh saja aku. Cepat bunuh aku, jangan main-main lagi. Aku tanya kau jawab. Awas kalau kau tidak mau bicara, akan kubuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bicara. Siapa sebenarnya kau ini? Apa tujuanmu menyusup ke keluarga Guo? Namaku Miyamoto Jiro. Karena aku fasih bahasa Xianjiang. Setelah kalah perang aku diperintahkan tinggal sebagai mata-mata. Tujuanku adalah menemukan pusaka keluarga Li. Menyusup ke keluarga Guo untuk mengawasi mereka. Demi mencari tahu keberadaan keturunan keluarga Li. Apa pusaka keluarga Li itu? Kalau itu aku tidak tahu. Atasanku hanya bilang harta itu sangat penting. Bahkan bisa mengubah nasib negara kami. Siapa atasanmu? Namanya Kameda Ichiro. Semua tindakanku ada di bawah perintahnya. Beberapa tahun lalu, rencana keluarga Lin kalian juga dia yang mengaturnya. Sekarang dia ada di mana? Dia sekarang berada di keluarga Siang. Menyamar dengan nama Liu Gangsheng. Tinggal di toko jam tangan gedung 28 Causeway Bay. Pertanyaan terakhir aku tanya kau jawab. Kalau kau berani tidak menjawab, akan kusiksa kau setengah mati. Ada berapa banyak mata-mata di keluarga Lin sekarang? Dan ada berapa pucuk senjata? Sungguh aku tidak tahu soal itu. Selama ini aku hanya mengirim informasi dari luar. Aku tidak pernah masuk ke dalam. Hanya itu yang ku tahu Tuan Muda Lin. Kau sudah bekerja keras ya? Kalau interogasi sudah selesai, apa aku boleh pergi sekarang? Apa aku pernah bilang akan melepaskanmu? Seharusnya di sini tempatnya. Hari ini kita habisi Kameda Ichiro dulu. Tuan, tolong berhenti. Anda tidak boleh masuk ke kota. Bukannya ini toko jam tangan, kenapa aku tidak boleh masuk? Ini kan toko barang mewah Jepang. Tidak pakai jas dilarang masuk. Hah,
Lalu yang disebut pakaian formal itu seperti apa? Setidaknya harus seperti saya ini. Aha, seperti kau ya. Hahaha. Bagaimana kalau sekarang? Sudah cukup formal belum? Sudah cukup. Silakan masuk tuan. Patek Philippe Rolex. Di masa depan jam-jam ini harganya mulai dari ratusan ribu. Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Jam-jam ini harganya berapa? Ini semua barang kelas atas di toko kami. Setiap jam harganya paling tidak 200. Jam tangan yang di masa depan harganya puluhan bahkan ratusan ribu. Sekarang harganya cuma 200-an. Wah, untung besar nih. Oke, ada berapa jam tangan di toko kalian? Bungkus semuanya untukku. Di toko kami masih ada 200 buah lebih. Anda mau ambil semuanya? Benar semuanya. Tuan mohon tunggu sebentar. Saya akan segera bungkuskan. Tunggu. Aku kan beli jam tangan sebanyak ini sekaligus. Apa kamu tidak panggil bosmu untuk melayaniku? Ah, baiklah. Bos, tuan ini baru saja memborong semua jam tangan kita. Aku tahu kamu keluar dulu sana ya. Haha. Tuan ini. Kalau boleh tahu Anda dari keluarga mana? Tuan muda royal sekali belanjanya. Keluarga Lin. Kalau boleh tahu keluarga Lin yang mana? Saya sudah bertahun-tahun tinggal di Xiangjiang, tapi belum pernah dengar ada keluarga Lin yang sekaya ini. Kalau begitu biar ku ingatkan kau sekali lagi, margaku Lin dari Lin Wankui. Hahaha, ternyata Lin. Kau siapa sebenarnya? Kakekku bernama Lin Wankui. Menurutmu aku ini siapa? Jangan bergerak. Ada pepatah kuno di Hua Guo. Orang bijak tahu membaca situasi. Katakan, di mana pusaka keluarga yang disembunyikan kakekmu? Sekarang giliranku bertanya. Jawab. Sekali lagi bicara omong kosong. Aku habisi dulu. Diam, jangan bergerak atau aku tembak. Banyak omong. Sialan. Monster. Kau monster. Kubunuh kau dulu. Aku ambil sedikit bunganya. Bos, ada kejadian apa? Kau siapa? Beraninya bikin kacau di wilayah kami, heh. Aku tidak menyangka. Kau juga ternyata orang Jepang keparat. Siapa yang mengirimmu? Berapa mereka membayarmu? Ar. Kau dari kelompok mana? Aku kenal dengan Inspektur Kau Swebe. Masa bodoh kau dari kelompok mana? Aku beri kau bayaran 2 kali lipat. Kumohon lepaskan aku 2 kali lipat. Tidak, 5 kali lipat. 10 kali lipat. Asalkan kau bersedia melepaskanku, aku beri kau 10 kali lipat. Lalu bagaimana dengan nyawa 39 anggota keluarga Lin? Bagaimana dengan nyawa puluhan juta saudara sebangsaku? Apa kau bisa membayar semuanya? Wah. Tidak kusangka orang-orang Jepang itu mengeruk uang sebanyak ini di Hong Kong. Dolar Amerikanya saja ada lebih dari 2 juta. Kali ini aku benar-benar kaya. Aku harus kembali ke kediaman Guo dulu. Minta mereka menukarkan semua ini dengan persediaan makanan. Nak Lin. Akhirnya kau kembali juga. Ada masalah dengan Xiao Yin. Paman Guo, tenang dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Yin diculik oleh tentara Jepang. Apa Xiao Yin bilang dia keluar mau membelikanmu baju? Tapi baru saja keluar dia langsung ditangkap tentara Jepang. Mereka mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Katanya kau harus datang sendirian ke rumah leluhur keluarga Lin kalau tidak. Kalau tidak mereka akan membunuhnya. Berani sekali mereka menantangku. Paman Guo, tenang saja, aku akan segera membawa Xiao Yin pulang. Jangan, itu jebakan Jepang sialan itu. Mereka sengaja memancingmu ke sana. Jangan gegabah. Kakek Guo, masalah ini bermula karenaku. Lagi pula aku memang berniat menghabisi tentara Jepang di rumah leluhur itu. Tenanglah, aku pasti membawa Xiao Yin pulang dengan selamat. Aku sudah lama muak melihat gerombolan Jepang itu. Kau pergilah sekarang. Bawa semua pengawal yang sudah kita bina bertahun-tahun itu.
Hari ini kita habisi orang-orang Jepang itu. Kakek Guo, biar aku tangani ini sendirian. Kalau kalian ikut campur dan terlalu banyak orang, aku malah jadi tidak leluasa bergerak. Dendam keluarga Lin akan kubalas dengan darah hari ini. Berhenti. Siapa kalian? Bukannya kalian tentara Jepang ingin bertemu denganku? Kenapa di rumahku sendiri kalian tidak mempersilakan aku masuk? Ikut aku. Hahaha. Kak Leo. Aku datang. Lepaskan Xiao Yin. Soal melepaskan orangnya tidak usah buru-buru. Kudengar kau ini cucunya Lin Wankui. Kalau begitu kau pasti tahu di mana harta karun keluarga Lin berada kan? Ayo katakan padaku. Aku belum putuskan akan melepaskan dia atau tidak. Coba lihat, kau kenal benda ini tidak? Ini. Seharusnya ada satu lagi di tubuhmu, cepat serahkan. Asalkan aku menyerahkannya. Kau akan lepaskan orangnya kan? Tentu saja kami orang negeri Wa adalah bangsa yang paling menepati janji. Kenapa? Baiklah. Ini ambil. Aku menemukannya. Ketemu. Benar, ini barangnya. Akhirnya aku menemukan pusaka warisan keluarga Lin. Yang mulia ratu pasti akan memberiku hadiah. Barangnya sudah kuserahkan. Cepat lepaskan orangnya. Tidak. Tadi sih memang bisa kulepas. Tapi gioknya sekarang sudah ada di tanganku. Kau sudah tidak punya hak untuk negosiasi lagi. Aku bukan cuma tidak akan melepaskannya, tapi aku mau kalian mati bersama. Jangan. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena dasar anjing tetap saja sukanya makan kotoran. Tadinya karena ada Xiao Ying di sini, aku tidak ingin dia melihat adegan berdarah. Tapi karena negosiasinya sudah gagal, lebih baik kalian kubunuh saja dulu. Kalian semua. Tugas sudah selesai. Besok aku akan bawa kalian pulang untuk terima hadiah. Sepertinya kita tidak akan bisa pulang deh. Apa tidak? Tidak mungkin. Monster, kau itu monster. Tidak ada yang tidak mungkin. Sejak detik kalian menginjakkan kaki di wilayah kami, kalian seharusnya sudah siap untuk mati. Jangan bergerak. Kalau bergerak ku habisi dia. Baik. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu kegunaan sebenarnya dari pusaka keluarga Lin. Siapa orang itu? Kemana orangnya? Kemana perginya dia? Bukankah itu bukan urusanmu? Akhirnya selesai juga. Ternyata, ruang ajaib inilah harta karun yang kakek wariskan untuk kita. Benda seajaib ini. Entah dari mana kakek mendapatkannya. Kak Hao lama tidak bertemu. Kamu Zhang Wenjuan. Kak Hao, tidak kusangka kakak masih. Bisa mengenaliku. Aku memang Zhang Wenjuan, lebih tepatnya. Aku adalah Zhang Wenjuan dari 60 tahun kemudian. Aku datang dari tahun 2025. Melalui terowongan waktu ini, kakak bisa kembali ke tahun 2025, masa di mana kakak seharusnya hidup. Kamu Zhang Wenjuan dari 60 tahun depan. Benar. Sejak kita berpisah di Beijing dulu, kakak memintaku menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Karena itu aku belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya pada tahun 2025 aku berhasil menciptakan mesin waktu. Oh, yaitu Liontin Giok di tangan kakak itu.
Aku telah mengubah takdir kematian kakak. Agar kakak bisa memiliki hidup yang bahagia. Sekarang kakak bisa memilih untuk menembus ruang dan waktu. Kembali lagi ke tahun 2025. Kalau aku kembali, apakah zaman akan berubah? Apakah bencana kelaparan besar 3 tahun itu akan tetap terjadi? Apa masih akan ada banyak orang yang mati kelaparan? Maafkan aku Kak Hao. Aku tidak bisa mengubah sejarah. Untuk hal ini aku tidak berdaya. Kalau begitu aku memilih untuk tetap di sini. Aku harus menghentikan terjadinya bencana kelaparan itu. Kamu masih Kak Hao yang ada dalam ingatanku. Karena kamu tak mau kembali. Maka akan kuberikan hadiah terakhir ini untukmu. Ini adalah benih padi bibrida. Aku serahkan ini padamu. Selamat tinggal Kak Hao. Semoga 60 tahun lagi kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa. Ah. Kak Li Hao, apa yang baru saja kakak lakukan? Ajaib sekali. Kakak tahu tidak, tadi aku pergi ke tempat yang sangat ajaib. Rahasia ya? Ini rahasia antara aku dan Kak Lin Hao. Hehe. Sekarang tahun 1958, semuanya belum terlambat. Mungkin kali ini, aku benar-benar bisa mengubah sejarah.